sebenarnya kita ada di lingkungan punk yang komunitasnya sebenarnya sama, Satu 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 lingkungan satu lingkungan. sebenarnya. Cuma Mmm. karena aku sibuk kuliah dan Mhm. aku jarang pulang ke Pamulang, Mhm. jadi dan dia juga kan anak baru kan hitungannya di punk tuh, cie. Junior. Junior. Acara punk tuh Oh. sebenarnya acara family juga, maksudnya Aman banyak aman. yang kalau kayak acara King Kong itu tuh kalau misalnya ada yang datang bawa anak tuh anak-anak tuh dikasih goodie bag ulang Goodie tahun, Put. Ih, bag, lucu Sejujurnya tuh banget. iya begitu di iya. dalam Heeh. situ. Jadi Heeh heeh. memang aman ya untuk keluarga, untuk anak-anak sebenarnya Heeh. acara punk sendiri itu lebih aman daripada kalau gue lihat ya, Mmm. daripada acara dangdut. Beyond Small Stories BSS Beyond Small Stories. Halo BSS Friend, Beyond Small Stories. Oke, sempat terlewat 1 minggu nggak tayang, sekarang kita mulai tayang lagi. Apa kabar semuanya BSS Friend? Semoga sehat-sehat semua. Kita hari ini ada topik yang menarik, yang selama ini mungkin nggak kepikiran sama kita untuk dibahas gitu. BSS Friend pasti udah nggak asing lagi dengan sebutan anak pang. Nah, saat mendengar kata anak pang tuh apa sih yang ada di benak kita, di benak BSS Friend semua? Pasti yang bayangannya tuh hidup bebas gitu, terus yang kita tuh bayangannya yang tidurnya di jalanan gitu, terus dorong-dorongan, denger musik keras gitu kan. Tapi, lebih baik kita tanyakan langsung, kepada 2 narasumber BSS yang jadi bintang tamu kita saat ini. Mereka adalah pasangan suami istri yang menurut gue asik banget, Irgi dan, Irep ya, sebagai mantan anak pang. Nah, Mantan. mantan apa masih? Kita tanya dulu nih, gitu. Langsung aja kita tanya. Sebelumnya Irgi dan Irep silakan memperkenalkan diri. Oke Putri udah Iya. diundang ya ke sini buat Sama-sama, aku juga makasih ngobrol-ngobrol. nih. Aduh, menyenangkan sekali. Ini namanya silakan Iya, aku sebutkan. Irep, Mhm. Nama asli Sebagai siapa sih oke, sebenarnya? sebagai namanya sebenarnya Refly. Oke oke Itu oke. banyak yang nanya juga, Heeh. nama lu Refly kok lu dipanggil Irep?" gitu kan. Nah, Heeh. itu ceritanya panjang tuh waktu itu gitu. Jadi kalau mau dijelasin nggak di ada sini mendingan hubungannya gak sama usah. Oh, pang nggak ada tapi ya. hubungannya sama pang? Nggak ada. Oh, nggak ada, Itu oke. mah emang panggilan dari kecil Tapi aja, seru sih ya, Irep. namanya jadi Unik ini, unik. ya unik. Nah, Iya. dari Irgi, Halo, aku nama aslinya? Irgi. Nama aslinya jelek banget lagi namanya. Nama asliku Ayu Virgianti. Ih, cantiknya namanya, ya Allah. Harusnya Iya dipanggil iya. Ayu. Enggak Heeh, Oh panggil enggak. dong. Ayu gitu ya. Enggak Ayu soalnya. Panggilannya Irgi. Panggilannya Oke, Irgi. thank you ya udah datang, udah Sama-sama mau, Putri. Sama-sama, Put. bincang-bincang sama, BSS. Sebelum masuk ke pertanyaan, aku cuma pengen tahu banget, kata-kata punk itu sebenarnya dari gaya itu tuh mencerminkan gaya hidup atau musik? Oke, punk sendiri ya kalau buat aku, Mmm. pengertian punk sendiri Mmm. sebenarnya awalnya kalau aku ini berawal dari musik sebenarnya. Aku suka musik-musik dengan genre, Mmm. underground ya terutama punk ya. Nah, setelah musik, barulah kita kayak, temuin tuh idealis di dalam musik itu ternyata, punk itu tentang Oh, idealisnya sendiri. Jadi oke. bukan mulu tentang musik. Oh gitu, Iya. suatu identitas keidealisan. Iya, Oke. makanya, punk itu kan artinya apa sih dia, ya dia noros, liar, Kebebasan. bebas ya, Mmm. punk sendiri gitu kan dengan, Itu dari bahasa apa sih sebenarnya? punk ya bahasa Inggris ya? Iya, dia dari Inggris ya Iya iya sebenarnya? iya itu Inggris Europe ya? Inggris sih, heeh heeh. Memang ya awal-awal kan di Mmm. UK ya kalau Iya punknya iya, UK sendiri ya? kan, punk terus ada punk US. Nah itu juga beda kultur juga Oh di gitu. sana gitu dan masuk Indonesia pun juga ya tahun-tahun 80, akhir 90 lah gitu. Itu Oh. mulai mulai rame di Heeh Indonesia. heeh. Intinya sih kalau aku sendiri ya memang berawal dari musik Dari musik. dari Jadi musik. rata-rata tuh yang masuk yang anak punk itu emang
Dari musik ya? Pengaruh yang besarnya memang ya, Oh, oke. culture, musik punk itu sendiri gitu. Mmm, Gitu. oke. Irgi dan Irep itu bisa ceritain dulu nggak, awalnya jadi anak punk itu Iya, gimana gitu kan? bener. Usia berapa waktu itu mulai-mulai tuh? Siapa dulu nih? Aku kali ya? Iya. Iya boleh. Aku tuh jadi anak pang waktu itu SMP Oh kelas iya? 2. Oh ya? Iya, jadi sebenarnya kan karena balik lagi kan karena background pasti family sih, emang nggak dipungkiri. Cuma kalau aku sama Irap beda nih. Heeh. Kalau Irap nggak ada background permasalahan family, Mhm. dia Heeh. keluarganya Baik-baik Keluarga aja. Cemara. iya keluarga Cemara. Kalau Baik-baik aku aja. mungkin keluarga pohon pinus. Pokoknya Ya, ada kaktusnya. awalnya kan dari situ kan. Akhirnya aku Heeh. mulai ngeband. Tapi emang aku Oh juga waktu kamu itu ngeband? dulu. Main musik? Megang apa? Megang bass. Wow, oke. Nah ngeband. Karena nggak betah di rumah kan Heeh. aku sering ngeband. Ketemulah sama cowok. Heeh. Waktu itu udah SMA tuh nih Mhm. cowok nih. Ternyata musiknya dia tuh punk. Nah pertama Nah, kali tapi aku awalnya kamu ngeband musiknya apa? ska. Oh, ska, oke. Terus? Ska-skaan. Zaman dulu kan ada galeri gitu ya gitu-gitu kan. Heeh. Aku ska-skaan Oh tuh. Terus galeri yang Cindy Fatikasari? Oh iya. bener. Terus temu cowok itu sering lah diajak tuh ke acara punk. Akhirnya jadi anak punk. Gitu sih kalau aku awalnya. Tapi kesini-sini Mungkin ikut pacarnya ikut dulu ya. kalau dia. Gitu. Nggak, tapi kamu menikmati musik itu nggak awalnya? Masuk nggak gitu? Pertama sih dengernya sih Ada yang kalau apaan dulu sih tuh gitu? awalnya iya. Oh Karena kan iya? kalau aku tuh dulu tuh yang langsung aku dengerin tuh bener-bener yang punk yang di Indonesia tuh. Heeh. Pokoknya Apa bener-bener ya? legendnya Apa tuh sih? kayak ada namanya Marginal yang gitu-gitu deh Oke, pokoknya. Terus Marginal. Oke, nanti kita cariin gambarnya. terus sosial ya zaman Iya. dulu ya Bunga Sosial? Hitam gitu. Band-band, lokal ya. Itu Band-band underground ya? lokal gitu. Underground. Kalau Terus Indie Seringai itu band. masuk nggak sih? Iya, termasuk indie band juga. Tapi bukan punk. Dia lebih ke hardcore ya. Iya, heavy metal ya? Iya, enggak ke heavy, hardcore sih Hardcore. kalau aku hardcore ya. lihat musiknya. Oke, Terus terus? ya udah akhirnya karena sering ikut dia manggung, kebetulan dia juga di punk juga ada bandnya juga gitu. Jadi sering ikut dia manggung. Jadi lama-lama tuh kayak wah ini komunitasnya asik juga ya dan benar-benar apa ya? Nggak cuman tentang musik aja tapi persahabatan di Oh dalam situ iya? tuh Iya. benar-benar enak banget gitu. Terus nemuin kenyamanan di situ gitu. Walaupun aku tuh pacaran sama dia sebentar banget, Put. Sebentar terus walaupun udah putus tapi aku tetap Ada di udah komunitas falling itu. in love sama komunitas itu, iya. Oh, nah waktu rata-rata yang komunitas yang Irgi masukin itu dari satu wilayah atau dari macam-macam? Iya sih awalnya sih satu wilayah sih. Wilayah. Paling kalau ada acara besar aja Itu biasanya baru kumpul tuh gitu banyak, ya. iya. Aja. Gitu kalau aku awalnya dari situ. Itu tahun berapa ya, Gi? Berarti 99 lah ya. 99. 99 deh. Aku SMP kan 98. Oh Waktu itu iya. Irap masih sekitar 8 tahun lah Masih ya iya, umurnya. masih main gundu kayaknya. Main gundu. Kalau dari Irep awalnya gimana, Rep? Ya itu kalau aku karena emang, seneng musik ya kan awalnya kan. Awalnya musiknya Iya, berarti. kalau aku karena memang dari sekolah itu aku tuh, Ngeband juga? main alat musik kan, aku Apa tuh? gitaris. Oh iya. Gitu. Bukan main nih, Mas Sutri ini. Ya terus pokoknya di, pas SMA lah ya yang lebih, gue udah suka banget nih sama musik punk ini gitu loh. Itu di SMA sih sebenarnya di 2005 kurang lebih ya, aku masih SMA kan ya, masih inilah ya, masih kinyis-kinyis lah ya. Nah pokoknya 2005 itu mulai, bener-bener yang aku dengerin tuh cuman genrenya punk. Cuma itu tuh, Rep? Iya, seidealis itu karena aku udah suka dengan, musiknya gitu kan. Nah dari situ baru tuh di Itu luar juga lu dengerin dari iya, luar dan justru dari luar justru band-band ya luar banyaknya ya ya? tadinya gitu kan. Terus pada saat, aku nongkrong, oh nggak taunya Jakarta Punk sendiri ya untuk, punks-nya itu termasuk, komunitas besar ya. Oh besar ya? Punks di dunia Jakarta Punk itu Oh gitu? iya, Indonesian Punk kita itu termasuk, besar lah komunitasnya gitu. Nah dari situ, karena aku cuman apa ya, cuman main
nongkrong doang akhirnya bikin band. Oh, oke. Yang bandnya itu berarti lu dari anak-anak punk itu, bukan dari sekolahan? Bukan. Jadi dari sekolah itu ada beberapa yang memang satu aliran ya, kebetulan gitu kan. Akhirnya bikin band deh yuk gitu. Heeh. Nah itu akhirnya 2007 baru bikin band. Nah, Gitu. oke, menarik banget nih. Nah, sebenarnya nih yang gabung dalam komunitas punk yang lu berdua kenal nih dari teman-teman lo lah. Rata-rata itu emang penggemar musik punk Mm. atau mereka emang suka aja sama Mm. komunitasnya atau pengen dibilang keren tuh gimana tuh? Macem-macem sih ya kalau yang aku lihat ya, apalagi kalau ngomongin di zaman sekarang Iya, ya. iya. Tapi kalau di awal-awal dulu, percaya nggak percaya, aku tuh awal-awal masuk komunitas punk Hmm. itu, jadi datanglah ke acara punk. Hmm. Yang datang ke acara punk itu ya rata-rata mau yang itu nonton acaranya, Mm-mm. acara band itu atau yang main band sekalipun juga, Mm-mm. itu tuh, apa ya, dilihat dari ekonominya aja kayak, "Lu bukan anak jalanan," karena dia bawa mobil. Dia Gua dia paham dia sih. parkir mobil, dia Yang mau rambut masih dia mohawk. dandan, Iya, maksudnya penampilannya tetap penampilannya punk gitu. tetep. Tapi Tapi secara ekonomi lo kita tetap lihat ya dandy gitu ya. iya. Iya dong maksudnya. Iya, iya. Jadi, dari situ aku ngeliat kan ya emang, punk itu sebenarnya ya mungkin idealis ya. Dengan musik yang, Oke. awal dia sukain itu akan jadi idealis di dirinya. Jadi kayak gitu kalau di aku ya. Dan aku lihat kebanyakan tuh yang aku temuin ya mereka karena musik juga awalnya. Masuk di musik, akhirnya karena, dengan musik itu kan jadi punk itu kebanyakan lirik-liriknya pun memang tentang Oh sosial, gitu ya? ya Makasih loh, Bo. tentang protes gitu loh. Oh, politik? Iya protes politik Apalagi ya, heeh. tentang cinta ada sih. Tentang cinta cuma yang tetep Nggak lah ya, terlalu ini ya kayaknya bukan sosial. jadi ya memang kisah mungkin di liriknya kisah cinta ya, cuma lebih dibungkus dengan ya, rock and Protes. roll ya lalu gitu loh, cinta rock and Protes-protes roll. gitu. Protes. Protes. Nah kebanyakan kayak gitu kan. Oke. Jadi dalam situ macam-macam orangnya, gitu. Oh gitu. Nah, gue pengen nanya nih, gue tuh penasaran banget gitu. Mhm. Komunitas punk gitu, yang Mhm. gue sering lihat tuh di jalanan zaman dulu lah ya. Gitu. Ini gini nih maksud gue, kan yang gue lihat mungkin di jalanan sebelah sini gitu. Ada yang lihat jalanan sebelah sini. Iya. Itu sebenarnya saling kenal gak sih? Bisa Bisa jadi. kenal Ada juga. ketuanya gak sih? Enggak. Nggak ada. Yang maksudnya yang ngatur, Enggak yang ada. ngatur ini Kita apa kan itu gitu. iya bener, karena banyak tuh pertanyaan Iya kayak kan? gitu, iya bener. Gue tuh kayak Biasanya soalnya ini ya kayak pengamen terorganisir ya. ada organisasinya gitu ya. Nanti kalau acara ini lu bagian acara, lu bagian ini gitu kan. Enggak. Nggak ada sih. Jadi berjalan. Iya, do it yourself. Jadi lu lakuin aja apa yang lu mau. Soalnya gue pernah lihat yang kayak pernah yang masuk ospeknya dulu gitu. Oh, Oh, zaman dulu banyak. tuh inget gak sih? Enggak Ini mau jadi anak pang jadi dikerjain dulu apa? Itu Enggak. pang-pangan. Nah iya mungkin ya. Jadi ya makanya banyak yang ngelihat Aha. punk itu jadi underestimate karena hal-hal yang Yang kayak gitu-gitu kayak yang masuk berita itu gitu-gitu. ya. Padahal nggak kayak gitu. Bener. Dia di jalanan tadi yang ngamen terus maksa gitu kan. Mm-mm. Terus dia malak atau jambret apa segala macam Mm. dengan dia beratribut punk gitu Iya, ya. dandanannya. Dandanannya punk gitu kan. Mm. Jadilah perspektif masyarakat pada umumnya kayak gitu, Anak pang kayak negatif gitu gitu. gitu. Padahal nggak. Enggak. Oke. Kalau di dalam komunitas itu nggak ada. Enggak ada. Oke. Gitu. Berarti nanti gue tunggu cerita lo berdua seperti apa sih kehidupan anak pang yang bener itu yang bener-bener dijalanin gitu kan selama ini. Gue pengen tahu dulu waktu lo berdua memutuskan masuk dalam komunitas pang, berarti dandanan lo kayak gitu saat Iya. itu. Iya. 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 Nanti gue minta fotonya ya. Ada Baru kemarin Oh gua iya, upgrade kita. ya. Iya, gue ngeliat gue kayak gini. Is it real? Itu kurus-kurus banget. kurus, belum mengembang. Ya Allah, terus ya emang tapi sampai sekarang sih kayak Irgi kemarin ya dandan gitu masih pantas-pantas aja gitu loh Gi. Yang mana nih? Oh, lo pakai apa sama anak lo ya waktu itu ya apa tuh? Gue juga kayak ya mungkin karena kita ngelihatnya lo asik-asik aja pakai gitu nggak risih dan udah pede-pede aja ya. Nyaman, iya. Iya gitu Iya pantas-pantas bener. aja. Iya sih. Nah itu lo kan pasti dandanannya aneh apa segala macam menurut orang-orang normal tuh aneh Iya. gitu ya. Aneh bener. Reaksi orang tua lo. Wah, Hah? berat sih. Reaksi orang tua sih. Kan apalagi kita hidup di zaman apa sih kalau kita nih milenial ya. Milenial. Dimana punya orang tua kan
yang udah pasti Ya masih ya kita kolot orang lah, Indonesia kolot, pula kolot, gitu iya. ya, budayanya orang kan, iya ya orang kan? Mhm. timur gitu ya Lebih memang. Aku budaya. tuh keluar rumah pakai baju punk yang super pendek Kalau pastinya. punk tuh ini ya identiknya pendek? Atau robek-robek? Itu kan Ya iya sebenarnya jadi pas sebenarnya apa gitu. ya identiknya Sebenarnya ya? style sendiri punk itu ya ya Namanya tadi no kembali rules lagi ya? no rules ya, nggak ada aturan, terserah. Jadi yang Oh, jelas tidak rapih. ya kalau dilihat secara orang normal ya, Orang gila kayak gitu Iya, kan. wah lu aneh-aneh gila Gila gitu. ya Dia gitu kan. kenapa sih begini gitu. Iya gitu Gak apa-apa kan. gila Cuma tapi itu jadi identity ya kalau iya. aku bilang sekarang ya. Itu jadi identity. Jadi sekarang ini orang lihat anak punk gitu. Sekarang ini udah masuk ke fase itu gitu. Yang dulu tuh ya gue mau pakai baju apa terserah gitu. Apalagi kalau gue suka sama band kan ya pasti gue pakai baju bandnya Iya, dong iya, gitu iya, kan. iya. Nah paling kayak gitu. Oh, terus Reaksi orang tua lah balik lagi. orang tua Ya udah gimana lo pasti cara mempertahankan gue emang maunya begini gitu. sulit sih Put waktu itu Heeh. kan apalagi orang tua juga dua-duanya kan udah pasti kolot lah ya pasti Heeh. zaman dulu. Nah, Pastilah orang tua kita jadi mah. kan solusinya adalah kita keluar rumahnya nggak pakai baju kayak gituan. Oke. Lucu Gitu. banget sih. Cuman tapi kan balik lagi zaman dulu kan nggak ada sosial media yang Iya. gimana-gimana. Orang tua juga nggak bisa lihat update status Iya, dan iya lain-lain. Jadi sih bener. dulu sih Lebih benar-benar mudah lah ya. aman, iya mudah. Asal bawa aja atributnya gitu. Heeh. Tapi lu Terus pulang ke rumah saat itu? pulang ke Heeh. rumah. Oh iya, iya, iya. SMA masih balik ke rumah. Cuman waktu itu kita pernah tuh lagi naik bis ya. Bis Deborah. Oh, Hah? Iya, iya, bis iya. ke arah balik ke kampus lah waktu itu kan, ke Depok gitu. Pakai atribut punk tuh bener-bener masuk bis tuh bener-bener Diliatin. semua iya Jadi udah tontonan pasti lah ya jadi pasti ya. tontonan. Terus dipikir kita nggak bakalan bayar ongkos gitu kan. Terus aku nggak boleh duduk. Hah? Berdiri, kata-katanya kayak gitu kan. Gitu, Serius? iya. Ya Allah Pasti, diskriminasi. pasti, Udah pasti pasti lah ya. banget. Pun kita juga ya udahlah ini Iya, mah pilihan gue. ya udahlah ya Iya gitu. terserah lo gitu. Masuk minimarket aja orang tuh udah Iya, curiga dulu, diliatin, diikutin gitu. Dicurigain. Iya, padahal kan Dulu tuh kayak gitu banget gitu loh. cuma baju aja, cuma gaya aja yang preman. Kalau Hati dia Tweety. cewek, karena dia Hati cewek kan Tweety. jadi gitu tuh. Dia dari rumah pakainya apa, pulangnya pakai apa ya kayak gitu kalau Jadi lu dia. pas mau pulang lu ganti baju lagi. Tapi menurut lu begini gak sih? Dia nggak Nge-rap. pernah. Oh lu enggak Kalau kan? aku enggak, Cewek normal, enggak ya normal. rata-rata ya? Ada. Oh, ada juga. Ada, cuman aku kayak di satu sisi aku Lu terlalu masih girly sayang. juga sebenarnya. Jadi rawatan rambutnya kalau dulu ya Iya. zaman-zaman kuliah kan kasarannya ya dia masih Dari di cewek-ceweknya. iya banget sebenarnya Put gitu kan. Nah kalau gue sendiri emang udah niat gue lulus SMA gue mau mohak gitu. Karena pas sekolah ini kan gue cuman bisa nikmatin musiknya dan datang ke acara Iya, doang iya, kan. iya. Tanpa gue bisa aduh gue pengen mohak nih gitu kan. Karena kebentur sekolah kan nggak mungkin. Nggak mungkin lo ke sekolah begitu. Bener. Zaman dulu tuh gila aja. Iya, yang ada dibotakin kan sama Iya. guru gitu. Nah dulu akhirnya gue pokoknya gue lulus SMA, gue pokoknya mau di jalan gitu. Gue mau keluar rumah. Karena emang basically gue nggak betah di rumah. Oh lo Bukan emang karena tipenya gitu. bukan karena keluarga gue yang Iya. tadi ya, bukan cemara ya, pinus enggak. Tapi memang sebenarnya itu pilihan gue gitu, karena gue nggak betah di rumah. Ya nggak bertahan aja. Iya, jadi gue diem-diem di disuruh rumah. kuliah, lepas SMA gue bilang, ntar dulu deh, mungkin tahun depan kali mah ya, gue bilang, gue mau ngeband dulu gitu. Dari SMA gue baru bisa mohak. Penampilan lo baru pang tuh ya lulus Iya, SMA iya. ya. Iya. Oke. Kalau dilihat lah gitu. Oh, Terus ini orang anak tua lo punk. gimana reaksinya? Dia kalau ini namanya anak laki ya. Laki sih ya bedanya Beda, Bo. bener. Beda. Kalau anak laki ya it's your choice, terserah. Tapi lu tanggung jawab sama diri lu gitu loh. Sekolah. Iya. Ketemu berdua nih di dalam komunitas Hmm. atau emang udah kenal sebelum komunitas pang? Ketemu kita pertama kali ketemu tuh yang ketemu banget sampai kenalan ya. Iya. Itu 2007. 2007. 2007. 2007 ya? Heeh. Iya, 2008. 2008. Oke. 2008. Jadi sebenarnya kita ada di lingkungan punk yang komunitasnya sebenarnya sama Satu lingkungan satu lingkungan. sebenarnya. Cuma karena aku sibuk kuliah dan aku jarang pulang ke Pamulang, jadi dan dia juga kan
anak baru kan hitungannya di punk tuh. Cie. Junior. Junior, baru lulus sekolah gitu. Nah terus jadi suatu saat tuh di sini tuh ada mau bikin gigs besar lah gitu yang ada di Pamulang tuh. Terus kita jadi panitia nih, cuman kan aku kan jarang pulang ke sini kan, Nah jadi itu tuh yang kayak gitu-gitu di otak gue tuh. oh, Maksudnya siapa yang apa namanya ngatur gitu lo bikin acara. Nggak ada. Itu Jalannya do gitu it ya. yourself, kita lakuin sendiri. Kita nggak cari ya sponsor, Pang kita nggak nggak pernah cari ada siapa sponsor. yang pemodal, enggak. Kita duit berapa nih? Yuk patungan yuk. Tapi Langsung ada Semua bikin. aja yang acara datang pasti rame gitu Oh, ya. rame. rame Apalagi karena kalau kan acara besar tuh sudah di iya. luar kota pasti datang. Nah, Gitu, lu support. nginfoinnya gimana tuh? Secara belum ada sosial media. Benar. Iya, Makanya. itu ajaib ya. Benar. Nah Nah. itulah uniknya komunitas lah ya. Kasarnya dari mulut ke mulut mereka tuh cepat. Apalagi zaman dulu ya. Itu gila loh. Iya, Iya. jadi dulu kan masih zaman mungkin apa Friendster, Facebook baru-baru lah ya, yang kayak gitu-gitu tuh dulu media sosial. Friendster kayaknya ya. Iya, tahun-tahun segitu Friendster kan. ya. Nah paling dari situ. Terus YM-YM-an ya pokoknya YM, komunikasi ya, kan YM. lewat situ lah. Yahoo Bener, Messenger, kalau yang nggak tahu. Iya, Messenger kan Iya, gitu iya, ya. iya, Messenger. Nah paling dari situ terus bikin pamflet digitalnya dulu ya bisa kita bikin gitu loh. Gimana caranya? Nah itu bisa itu dibikin mungkin dari Word kali dulu ya. Microsoft Iya. Word kan udah ada Iya. dong. Di tahun segitu tuh udah ada gitu Tapi kan. kita emang print-print ini juga Iya, print pamflet. Jadi kita Jadi tempelin. dari ya kan zaman dulu kan pasti kan kalau mau info acara musik ditempel-tempel kan Pamflet. tuh di jalanan di mana. Ya. Gila Karena sih, anak-anak itu gua tersebar visualnya tuh luas kayak di kan. film-film gitu. Iya sih Iya tau emang. gak sih? Karena emang Kayak dari lo situ nempel-nempel. medianya kan. Iya. Iya. Ya itu jadi Oh cuma pamflet. gitu. Nah, sampai sekarang nih, lo berdua masih mengakui lo pencinta musik punk nggak? Always Iya ya kalau dong. gue. Berdua. Iya. Selain musik Iya punk lagi. ada gak sih musik yang lo suka? Aku Sebenarnya ada kalau banyak aku. Apa? Kalau aku sebenarnya kalau aku tuh all genre aku suka. ya kalau Ya, dia Kalau musik aku lah aku ya. lebih nggak idealis lah gitu kan. Heeh. Cewek kan balik lagi aku suka musik apapun tapi kalau punk tetap nomor satu. Iya. Maksudnya kalau Kayak orang yang suka jazz gitu ya. Dia Iya. apa gitu, tapi tetap jazz nomor ya, satu. bener. Iya. Tetap kita dengerin gitu musik lain mah Iya. tetap lah bohong lah kalau ya namanya Iya. musik kan universal ya. Tapi kalau untuk kesukaan kalau dibilang lu masih suka iya Ih, lucu akan banget sih selalu kalian. gitu. Lucu banget kalian. Kayak gitu. Sumpah lucu banget gitu. Terus lo jadi panitia. Terus aku jadi kita sih sebenarnya jadi panitia. Iya. Jadi Kita jadi panitia pada nih. saat kita mau bikin acara itu, panitiaan kita bentuk nih dari teman-teman nongkrong kan pasti kan. Udah tuh, nah selama kita meeting untuk bikin acara tuh. Meeting. Dulu Iya. dulu nggak meeting ya, apa Apa ya sih? namanya ya? Ya ketemuan ngebahas acara gitu. Iya. Zaman itu ya. Dan itu dulu juga ini sebenarnya acaranya acara senior punk juga, lagi birthday juga ya kan. birthday jadi sekalian lah kita bikin acara yuk gitu. Akhirnya kita Jadi bikin lah pokoknya acaranya kan. Heeh. Nah itu ternyata ini si Irgi ini dia termasuk di kepanitiaan. Tapi selama dari kita perencanaan sampai pengen hari H-nya itu nggak pernah ada batang hidungnya. Kan hak istimewa perempuan. Balik lagi. Tapi emang ini ya kalau kita tuh untuk di punk sendiri seksis tuh paling anti ya sama seksis gitu. Jadi kita anti pelecehan sama Oh sekali. iya. Jadi kita tidak ada toleransi untuk itu, pelecehan. Justru itu gitu loh. Iya, Di makanya balik Sebenarnya dandanannya idealis yang punk itu sendiri yang sangar harus itu iya. justru yang bajunya ladies punk katanya Iya. seksi, tapi di Seksi. dalamnya itu nggak pernah ada Enggak. yang namanya pelecehan iya. gitu. Ya walaupun ada ya namanya oknum atau apalah ya Iya. pasti ada aja ya. Cuma itu akan jadi Nggak bisa ditolerir lah. iya, jadi blacklist besar lah untuk pelakunya gitu. Nah, Oke. makanya dia nggak ada pernah tuh datang tuh pas meeting sampai acara kan. Lagi skripsi juga Iya soalnya lagi waktu itu nyusun aku. skripsi katanya. Aku belum pernah ketemu dong gitu kan. Jadi gitu. Belum tuh, Iya. belum pernah ketemu. Hari H lah datang kan. Hari H datang, aku ditugasin pokoknya di gate. Pokoknya untuk biar orang-orang tuh nggak jebolan lah ya. Bahasanya, ngerti nggak jebolan? Jadi orang yang nggak beli tiket. Iya, nggak yang buruk Iya, gitu ya. jadi orang Iya, nggak beli tiket ngerti mau gue. masuk-masuk aja gitu. Iya, Jadi iya. karena itu lapangan terbuka, jadi Di banyak mana tuh? gate-gate Di ke daerah Muncul. Oh muncul, iya. Jadi banyak Muncul. gate-gate kebuka kan, kita cuma batasin pakai bambu gitu. Nah itu kan mesti dijaga-jaga kan. Jadi sebelum jamnya start itu acara, aku jaga di situ tiba-tiba temen gue tuh datang bawa es kelapa. Ini ceritanya nih, dan itu real gitu. Bawa es kelapa, Rep, nih, baik banget lo kan namanya anak-anak kan.
"Banyak banget lu main gue kelapa." "Enggak, bukan dari gua lah," katanya. "Dari siapa nih?" "Dari Kak Irgi." Kak Irgi. Iya, iya. Kan karena aku kan bantaran, temen aku kan bantaran kan gitu kan. Nah kalau dia kan 4 tahun nih bedanya ya. Disebutin loh, Bu. Iya emang deh. biar biar kelihatan gitu kalau gue masih berondong nih dia dapetin nih kan gitu ya. Jadi pokoknya dapet tuh es kelapa kan. Kak Irgi itu siapa? Aku bilang ada. Jadi Irgi ini punya adik almarhum lah, udah nggak ada. Oh, iya. Nah aku lebih temenannya sama adiknya Nah selama iya. ini. Oh, Gitu. iya, Nah, iya. tampilannya, casingnya, visualnya itu berbeda, terbalik sama Irgi. Yang ini kan sekarang kayak gini nih, putih gitu kan. Terus ya masih good Adanya Irgi cewek looking, cowok? Cewek. cewek. Oh ya Allah, Heeh. sorry ya. Iya Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Tapi memang dia itu ada peran di hidup Iya kita. benar. Gitu. iya. Makanya pada saat karena gue temenannya sama adiknya, notabene ya umurnya nggak jauh-jauh banget sama adiknya kan. Udah pas dibilang, "Siapa ya Kak Irgi?" Gue bilang, "Ada kakaknya Amel, almarhumah itu namanya Tapi saat Amel." itu masih ada adik? Masih, Masih masih, masih ada masih. waktu itu. Masih sekolah ya dulu Masih dia. sekolah. Udah tuh, jadi kan gue karena, oh kakaknya Amel gitu kan. Nanti saya, oh kakaknya Amel, Amel aja tinggi, gendut, hitam. Bongsor, Bukannya bongsor. ngomongin almarhum, tapi memang Bongsor visualnya dia. itu Amel karena dia temennya cowok semua, Put, gitu. Jadi makanya gue pun deket sama Tomboy gitu ya? tomboy sih enggak, cuma Iya, tapi cuma dia memang friendly lah ya iya, dia. Main sama Lucu semuanya. banget. iya, almarhumah tuh. Aku langsung underestimate lah ya. Hah, kakaknya Amel? Gua bilang. Amel aja segede Amel aja gitu, segede gimana gitu, kakaknya? gimana kakaknya? Katanya gitu Gitu kan. kan. Nah itu belum pernah ketemu tuh. Hmm. Datanglah dia tuh, yang mana sih Kak Irgi? Tuh gitu, ditunjuk Langsung deh tuh ya. tuh. Baru putus waktu itu Berbunga-bunga. ceritanya Siapa? akunya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gue digombalin pakai es kelapa sebenarnya. Jadi dia yang gombalin gue sebenarnya. Terus akhirnya di situ kita dapat tugas jaga stage kan. Stage panggung. Bareng nih ada beberapa orang juga di stage. Terus tukeran nomor HP waktu itu. Dia yang minta aku kasih, tapi aku nggak nanya nomor HP dia. Nah, tapi emang sebelum-sebelumnya tuh aku udah sering ngeliat di beberapa kali dia kalau datang ke ada beberapa acara suka gandeng cewek lah gitu. Ah, Tapi nih orang kok gitu. cool banget. Irap nih salah satu anak punk yang enggak genit menurut aku, Nggak cunihin genit. Iya, gitu nggak ya? cunihin. Jadi akunya tuh yang, nih cowok sok cool banget sih gitu. Terus kita tuh beberapa kali papasan tapi lu kok nggak pernah notice gue gitu loh kayak dulu. Ya biasa Jadinya cewek itu biasanya kayak gitu tuh. Misalnya ini orang kok kayak nggak lihat iya. gua ada sih gitu Padahal ya. yang lainnya godain gue gitu Iya, kan. yang lain kayaknya notice ada gue. Ini kok enggak, cuek-cuek aja gitu loh, Put. Jadi akhirnya aku tuh penasaran kan, ya udah aku goda-godain ya. Ternyata dia minta nomor handphone duluan tapi aku nggak minta. Waktu itu kan zamannya kita cuma bisa SMS aja kan. Telepon. Iya, iya. Telepon juga yang berapa detik gitu kan? Iya, Gimana? Gratis, Iya, gratis. Zaman pager? Aku ada. Iya, zaman pager ya. Dia kayaknya masih bayi deh. Enggak, sekolah dan itu kan juga belum lah. Terus? Udah tuh selesai dari acara itu, kebetulan ada beberapa kali setiap hari Minggu tuh kita datang ke acara Biasanya punk weekend, dan acara weekend punk. kan. Dan kita ketemu lagi. Nah, terakhir ketemu di acara di Kemang Kemang. waktu itu. Terus acara di Kemang, aku lagi duduk nih ceritanya di samping ada anak Karena punk. hujan tuh ya, posisinya hujan. Gerimis, ya. masih gerimis ada anak punk. Yang dulu tuh kita ada sebutannya buat anak-anak punk yang suka di suka jalan, di yang jalan, sebenarnya dia juga ngerti juga enggak, Oh, yang Pang. ditanya gua bilang musik tadi juga yang Ditanya iya. tadi Putri. ya. Kita tuh sebutnya tuh mereka tuh coklato, soalnya kan bener-bener coklat ya Coklat kulitnya. gitu kan. Makanya kan bayangan kita tuh anak tuh Nggak mandi gitu. gitu Karena nggak kan. gitu kan. Enggak. Ya siapa suruh Kadang nggak mandi sih. Dan- Kan kalau mandi pilihan lah sebenarnya. Dandanan doang. Iya, gitu ya. kadang mereka juga ditanya lagu punk juga pasti nggak tahu Betul lah juga. ya, Bo. Terus. Terus akhirnya ada si Coklatos nih satu di sini yang sangat berjasa sekali nih untuk hubungan aku sama Irep gitu kan. Tapi sekarang dia udah nggak jadi Coklatos, udah normal. Udah normal. Kalau Gepeng kalau nonton. Nanti share ya kalau udah tayang. Iya. Namanya Gepeng. Dulu dia lagi nggak jelas deh ya, terus agak-agak goda-godain bla bla segala macem tuh gelendot-gelendot ke sini aku kan. Padahal di samping aku tuh dia, di samping tuh anak pang tuh dia nih. Terus senior-senior yang lain kan karena ngelihat aku digituin kan teriak-teriak dong, rap Kak Irgi gitu. Akhirnya
sama dia "Peng Peng Peng, awas awas awas, jangan gangguin nih cewek gue," gitu katanya. Oh my Nah, God, cakep kamu nih. gentleman sekali. Terus? Akhirnya tuh cowok pergi, terus dia nanya, kamu yang nanya gini, "Cowok lo emang kemana?" gitu ya Oh katanya. Kan gitu. dia tahu banget story-ku sama yang Iya, sebelumnya nih ya kan. iya. Terus aku bilang, "Ah males lah udah putus soalnya kenapa bla bla bla," gitu kan. Heeh. Biasalah mendua segala macam. Terus aku bilang sama dia, "Tapi besok gue kalau punya cowok, maunya yang udah punya cewek ah," gue bilang gitu. Terus Maunya yang udah Yang yang udah udah punya punya cewek. cewek, gue pokoknya maunya jadi yang kedua. Soalnya kalau jadi yang Oh. pertama tuh cuma sakit doang, kalau yang kedua biasanya prioritas nih gitu. Mindset-nya gitu. Eee, Terus? Pengalaman si cowok normal Iya. kemarin nih ya, Kang, yang bukan Heeh. anak pang gitu kan. Terus akhirnya kata dia, "Gue udah punya cewek." "Bagus kalau gitu kita jadian aja, deal." Gitu doang Put. Sampai ke sekarang 16 tahun Jadi iya pernikahan. pas gue bilang kan, Heeh. gue punya cewek gitu kan. Ya cowok ya kucing mau dikasih tulang kan ya gue Iya, makan tuh tulang gitu ya. emang gitu kan. Ya, Terus? ya udah akhirnya gue udah punya cewek. Oh ya udah kebetulan dong. Ya udah kita jadian ya. Salaman tuh. Tar dulu aku bilang kan. Sekarang tanggal Ini berapa? Aku bilang. partner Nora nih. Itu part ya dulu kan jadian tanggal berapa Ada gitu-gitu kan. tanggalnya ya kalau dulu ya. Diinin ya. Baiklah. Kayak mesti banget gitu ya. Milih tanggal. Bener. Nah, terus gue bilang, sekarang tanggal berapa? Waktu itu tuh 1 Agustus kebetulan. 30 30 ya? 30 Agustus 2008. 30 Agustus tuh 2008. Nah, terus ntar dulu. Gue nggak mau kalau sekarang gitu kan. Loh, kenapa? Terus kapan? Gue maunya tanggal 1. Iya. Kok mesti tanggal 1? Emang kenapa tanggal 1? Kata dia gitu kan. Ya kalau sekarang kan jadi yang kedua, mungkin nanti akan jadi satu-satunya. Gue gituin. Ya Allah, romantis banget sih umur segitu. Sebenarnya lebih ke gombal kali ya. Oh iya, Nora ya, udah Nora. kepikiran gitu kayak Iya, begitu ya, Bo. Iya. Baru lulus SMA kan dia. Iya, Iya. kebanyakan baca Hairil Anwar biasa. Terus. Iya benar. Udah kayak, oh gitu kata dia gitu. Ya udah deh, dia akhirnya ikutin aja kan. Udahlah. Dia ngikutin aja lagi. Bodoh ya, padahal aku tuh di situ posisinya udah mau Ya, lulus Dia udah kuliah. skripsi kan, udah mau selesai kuliahnya. Oh iya deh. Akhirnya dia ikutin aja kan. Nah, oke nih, udah kena nih kalau feeling gue gitu kan. Udahlah jadi di tanggal 1 itu kebetulan 2008 itu hari pertama puasa. 1 September berarti. 1 September itu. Aku udah balik nih ke kosan. Ke Udah kosan lagi Pamulang. dong. Terus selesai kita acara ya balik lagi ke kegiatan masing-masing ya. Pada nggak bisa bawa motor kan. Lu goncengin si Kir gitu kata senior-senior kan. Yaudah bang, ya boleh deh. Kesempatan. Gitu kan. Iya. Dia nggak tahu gue udah di Lilan gitu. Yaudah akhirnya aku naik motor tuh nganterin dia sampai Pamulang ya itu ya nggak ke kosan ya. Besoknya baru kamu ke kosan gitu kan. Pertama kalinya tuh naik motor sama laki-laki. Pertama kali aku boncengan sama dia tuh di tanggal 30 Agustus itu. Gitu. Baliklah ke kosan dia ceritanya. Itu pertama kalinya juga aku diboncengin motor sama cowok. Oh iya. Oh iya? Sombong Iya. banget emang dia dulu nih. Jadi sebenarnya tuh aku bukan tipenya dia. Gitu. Iya. Basically gitu Iya, loh. Jadi iya. dia udah punya kriteria sendiri Iya, untuk paham cowok gue, paham. ya Iya. gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kena nih sama berondong ini. Akhirnya gitu. dia mau juga Mau gitu kan. dan Iya. ngikutin lagi. Iya. Oke. Gitu. Itu benih-benih cinta. Baru cinta mulai ya. di situ gitu. Makanya pada saat masuk ke tanggal 1 kan karena kita di Lilan tanggal 1 kan. Tanggal 1 dia tanpa kita sama-sama tahu lah ya karena Dan posisinya. waktu itu belum tukeran nomor HP. Iya. Jadi cuma baru Irap yang tahu nomor HP aku doang. Karena kan aku yang minta tuh waktu pas di acara sebelumnya kan, dikasih lah nomornya kan, dan dia nggak ngasih nomor handphone Kan kan. tetap sombong ya. Tetep. Jaim. Iya, betul. Gitu. Itu Pride emang diharuskan wanita. buat para wanita. Bener, Iya, jadi bener. tetap harus ada pride-nya ya sebagai dong, wanita iya lah ya. dong. Ngasih umpan tapi jangan langsung Iya ditangkap. dong. Wow. Pakai trik-triknya. Iya. Ternyata dulu trik ternyata. Tarik ulur. Iya. Ya makanya dari situ karena dia nggak pegang nomor handphone aku pegang kan. Gue baru inget tuh pada saat 1 September itu taraweh pertama lah. Karena besoknya tuh udah mulai puasa gitu kan. Nah, taraweh pertama. Jadi after taraweh
gue tetap taraweh lah ya, maksudnya religi hidup-hidup lah Iyalah. ya, semua tetap lah ya. Akhirnya gue SMS deh, "Hai Irgi," gitu, SMS tuh dulu tuh. Pakai pulsa lagi nih kan, udah pulsa susah nih gue belinya gitu. Iya iya Iya, iya akhirnya iya. gue SMS lah. Ih, Terus lucu banget kamu sih. gimana tuh pas menerima SMS? Sebelumnya Syok tuh nggak pas tuh? balik ke kosan kan aku punya sahabat di kosan itu cewek ya kan. Heeh, heeh. Terus aku bilang sama sahabatku gini, "Gue udah punya pacar sekarang." "Hah?" Dia kaget dong. Secara aku sama yang mantanku kan lumayan 6 tahunan kan aku jadian kan. "Siapa pacar lo?" "Ada anak pang." Ya Allah Gi, udah boleh gak sih lo gak usah main-main gitu ya kan. "Ada serius siapa namanya?" "Irep." Itu nama aneh banget gitu. Dan temen aku tuh kan asing dong dengernya, "Irep, Irep namanya." "Iya nama aslinya siapa?" "Wah itu juga, gue gak tahu lagi nama aslinya siapa." Yaudah yaudah mana, telepon orangnya telepon. Nah permasalahan gue yang kedua, gue gak tahu lagi nomor teleponnya. Tapi kita tuh janji jadian tanggal 1 Nak, gue Ih, bilang lucu gitu banget ke sih. temen gue ya. Wah gila sih emang lo gak bakalan lah itu anak pasti cuma main-main doang gitu kan. Pas udah kita juga aku lagi nonton dulu tuh di depan kosan aku ada warteg gitu kan, kita lagi nongkrong di situ, SMS nih dari dia. Wah, nah gue gak ditipu, beneran nih gue punya pacar nih. Gitu. Akhirnya kita teleponan deh Iya, abis itu. akhirnya Heeh. deal lah, kita jadian lah tuh tanggal 1 September itu, gitu. Itu sampai sekarang? Iya. Iya sampai Sampai sekarang. sekarang? Iya. Nggak ada Break up story-story atau ya apa. yang Break gak ada, putus sekali. Itu cuma Itu hitungan juga jam cuma lah. jam doang Nah itu hitungannya. bohong. Biasa. Iya. Enggak kan permasalahannya dia punya pacar kan Put. Iya, Oh iya, kan itu iya. kondisinya gue punya pacar kan, dia mintanya itu kan. Heeh, heeh. Jadi pas di Gitu. saat kita udah mulai-mulai serius nih, kok kayaknya nih orang walaupun bukan tipe gue gitu kan, dibilang punya duit nggak sama sekali. Iya dong, nggak Dulu ada. kan cowoknya Irgi harus punya mobil, ibaratnya gitu kan, harus ini, harus itu gitu. Itu nggak ada sama sekali di Irep. Tapi dia Oke. satu-satunya orang yang nggak pernah kasar apapun. Iya Kasar iya. verbal, Iya. kasar fisik tuh nggak ada Fisik Put. ya. Selalu kasih aku tuh nyaman walaupun dia tuh lebih muda dari aku gitu Iya kan. iya. Iyalah, Terus heeh. nah Ya akhirnya kok itu dia. lama-lama serius. Tapi permasalahannya gue punya cewek nih, Dan gimana nih? cewek lo saat itu nggak tahu sama sekali? Enggak tahu. Enggak. Gini, lo menjalankan lo dengan Irgi dan cewek lo itu berapa lama? Oh itu cuma hitungan bulan Bulan ya. ya? Pada akhirnya Dari September itu kita udah memutuskan oke gitu kan. Kayak hitungan sebulan lah ya itu ya. Enggak dong Lebih lama. ya? 3 bulanan lah 3 ya. bulan ya ada ya. Sampai awal-awal tahun lah. Iya. Terus lo sama Jadi cewek yang pertama itu iya. udah berapa lama? Dari zaman sekolah. 3 tahun. Astaga. Nah sekarang dia tahu nggak sebenarnya kayak gitu? Tahu. Tahu banget. Oh Oh gitu. itu panjang. Oh ya Allah. Tahu. Tahu banget. Itu lucu banget, itu namanya jodoh ya, Bo. Iya itu jodoh emang bener Put. Iya. Tapi emang sih ya emang karena mungkin kita satu tipe yang ya Iya, begajulan itu lah ya. Jadi Nggak, maksudnya lo menemukan sesuatu yang mungkin emang gue cocoknya sama Irgi gitu. Irgi juga menemukan tanpa kita sadarin kan gitu kan. Dulu pasti kan mantannya mana ada sih cewek yang mau jadian sama anak pang pasti kan mantannya kan rada gak suka Nah nggak pasti boleh. kan. Jadi kalau dulu nih zaman sekolah yang sama pacar itu tuh kalau ke rumahnya tuh nggak bisa tuh yang dandan gitu Ya lo gak bisa diusir jadi lah diri ya. lo sendiri, Bo. Iya. Itu kan after SMA kan gue udah janji gue pengen mohak terus gitu kan. Rambut Masih pink, ijo. ya warna-warni lah ya bolak-balik ganti warna. Pada saat kalau pacaran sama dia gue jadi apa nih gitu kan ya. Gitu ya. Nggak nyaman lah ya ternyata kayak gitu. Makanya akhirnya ya udah. Itulah ya. Ya akhirnya kan yang kayak gue bilang di awal kan kenapa harus tanggal 1 ya itu balik lagi gitu. Ya mungkin kalau sekarang ini kan kedua, tapi gue pengen nantinya mudah-mudahan jadi yang satunya gue Dan bilang. itu terjadi. Dan itu terjadi. Lo punya kakak atau adik gitu gak sih? Banyak. Gue 5 bersaudara. Oh, lo anak keberapa? 4 gitu. Oh. Gue 5 bersaudara tuh cowok semua. Ada yang anak pang juga gak? Enggak. Cuman lo doang? Iya. Kalau lo Gi cuma 2? 2, aku 2 Oh, bersaudara. jadi sekarang lo Jadi tinggal ini sekarang ya, tunggal. anak tunggal. Oh, oke. Terus sampai sekarang tuh kalian tuh masih suka kumpul dengan komunitas anak pang? Masih dong Masih? tentu. Masih banget. Karena kalau kayak kita nih sekarang ya, kita lagi ada waktu nih di weekend pasti hiburan kita itu aja. Iya, ke acara. Tapi acara gitu. Pang tuh selalu ada acara Put. Tiap minggu tuh pasti ada. Kemarin nih ada acara besar nih. Iya, King gue Kong. diceritain tuh. Itu siapa sih yang datang?
siapa sih? Siapa? Jadi ada band UK legend lah ya, dia Heeh. band-band tahun 70 Heeh. yang sekarang tuh aki-aki tuh pada Iya nge-band gitu kan. pastilah. Siapa apa nama The bandnya? Partisan. Partisan. Ya Oh. itu baru kemarin banget tuh di tanggal 31 Januari itu acaranya dibikin. Nah itu termasuk acara besar se-Asia Tenggara lah kalau aku Mhm. bisa bilang lah ya. Tiap tahun Jadi kita semua tuh datang. ya mau dari yang deket-deket nih kalau ada band luar yang ke situ, misalkan dia nggak mampir ke Singapura atau band ini tetangga lah ya. Jadi Singapura, pang Singapura, Malaysia tuh Mmm. datang, Thailand, Di mana gitu. acaranya? Kemarin Kemarin di di Plaza Festival situ, Softball Arena Kuningan? ya? Iya, Iya Kuningan Kuningan, kan Kuningan. ya? heeh. Kalau yang sebelumnya di Mhm. GBK ya? Ya, karena acara rutin tiap tahun tuh Umur berapa ya kebetulan. mereka? Partisan. 70-an gitu? Band 70 ya. Berarti seangkatan sama Umur siapa ya, Van Halen? siapa Oh, ya? gue nggak ngikutin Van Halen lagi ya. 60-an Iya. kali umurnya sekarang. Oh lebih dong, Lebih. lebih. Iya. 70 up lah ya, Iya pasti iya ya. iya, era-era itu lah ya. Iya, Iya. gitu. Cuma kemarin tuh kita Oh. nggak datang kalau yang tahun ini. Balik lagi ke Mhm. prioritas kan. Prioritas Sekarang ya, udah kembali punya lagi anak kalau segala macam. sekarang udah beda lah ya. Cuma pastinya hiburan kita atau refreshing kita itu tetap ke acara. Iya. Kita Iya, berdua sampai gitu. kayak sama aja kayak orang yang suka ngejar tiket konser Iya Ah, gitu benar, kan. benar. benar. Terus lo berdua masih kuat gitu? Kuat untuk datang sih kuat. Untuk Kalau pogo sekedar enggak iya, kayaknya. kalau sekedar datang kita nonton, ketemu teman-teman di sana, itu Itu masih masih ketemu kuat. ya? Terus lo Masih 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 janjian, masih masih. ada WhatsApp grupnya? Oh, WhatsApp Enggak group sih sih, kita beberapa komunitas sih ada lah ya, kita pasti enggak. ada. Kalau gue pribadi Oh, sih enggak. Iram juga suka masih nge-band juga kan? Ya, band Oh. juga. Ya. Oke, anak lo berdua nih berapa sekarang? 3. Sekarang 3. 3. Yang paling gede umur berapa? 15. 15. Ada yang main band? Ya, Ada. alhamdulillah tuh nurun tuh 1. Satu doang? Iya, Yang paling pertama gede. yang gede. Yang gede dia nge-band sekarang. Gitu, Anak-anak main juga gitar selalu juga. kalau yang acaranya kiranya aman sama agak luas dan nggak Dan nggak padat perlu asap asap rokok rokok, atau apa kita aku selalu ajak mereka ya. tuh 3-3-nya. Si acara pang ini? Iya. Acara punk tuh Oh. sebenarnya acara family juga, maksudnya Aman. banyak yang kalau kayak acara King Kong itu tuh kalau misalnya ada yang datang bawa anak tuh anak-anak tuh dikasih goodie bag ulang Goodie tahun Put. bag. Sejujurnya tuh Iya, begitu di iya. dalam situ. Jadi memang aman ya untuk keluarga, untuk anak-anak sebenarnya acara punk sendiri itu lebih aman daripada kalau gue lihat ya daripada acara dangdut. Put. Serius nih gitu. Terus Jadi kalau dangdut orang mabok senggol berantem gitu kan. Iya, rusuh-rusuh. Rusuh gitu ya. Ini enggak ya? Alhamdulillah sih gue sih nggak Cewek pernah sama ya. anak-anak itu udah pasti Dilindungin prioritas, lah ya. dijagain pasti. Itu udah rules-nya Ya, ya. secara etika kita manusia aja kan harus gitu lah ya. Apalagi di punk yang memang ibaratnya kita jaga itu semua. Karena kan jenis musik punk itu nggak semua bisa masuk gitu loh. Bener. Ya kan, kalau lo Nggak. nonton Kahitna, Iya. lo nonton kayak YouTube, Coldplay, semuanya itu masuk gitu kan. Jadi Bener. kita udah ada bayangan ya pasti ya standar sih yang datang gini. Begitu musik punk itu kan kita Apa yang bingung dinikmati ya. sih gitu kan. Cuma anakku yang besar tuh saking penasarannya dia tuh maunya ke depan-depan. Kalau setiap acara ya. Apalagi ada beberapa band yang Indonesia yang dia juga suka gitu kan. Dengerinnya gitu selain band papanya kan. Jadi dia pasti, ayo Pak cepetan Pak. Maunya pogo di depan dia. Papanya yang Jadi udah bingung memang jagainnya. sebenarnya karena kalau kenapa ya kok musik kayak gitu di mana nih nikmatin ya gitu kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Denger nada ya. Bener gitu kan. Kalau sebenarnya kalau kita ini nggak mau sama orang lain aja. Idealis itu kan tadi Idealis Ref, itu yang lagi lo bilang. kembali gitu loh. Iya. Yang gue suka itu ya lu nggak usah suka juga nggak apa-apa Iya, gitu loh. jangan maksa Iya. juga. Dan gue Iya, juga benar. bukannya nggak suka sama kesukaan lu, enggak juga gitu loh. Dan gue juga masih dengerin kok ya kayak tadi YouTube tuh masih dengerin iya. gitu-gitulah ya. Itu masih dengerin. Dangdut aja dengerin juga. Ya dangdut nih apalagi dia ya gitu loh. Dangdut sebenarnya dengerin iya. Dengerin aku. Secara universal koplo? gitu. Koplo suka, yang nggak koplo suka juga. Kalau dia siapa aja lah. Aku siapa Pada aja. dasarnya lo berdua sebenarnya music freak sih menurut Iya, gue. universal iya, kalau iya. menurut gue tuh musik itu universal, nggak bisa lu kotak-kotakin gitu Betul, sebenarnya. betul semua musik itu karyanya itu sebenarnya bagus. Nggak semua orang bisa bikin musik. Bener. Benar. Ya jadi mau kata dangdut kayak Iya. mau apa kayak itu Kembali ya lagi itu emang kan art bagus ya, gitu. itu kan Iya. satu seni Iya dong. yang diciptakan orang gitu, yang dimana
penghargaannya mereka untuk orang seni itu kan cuman mau didengar atau dilihat sih. Betul, Biasanya kayak maksudnya gitu. gue juga kurang setuju dengan orang-orang, "Ah, ini kan musik ini, Ngotak-ngotak. lu bisa bikin nggak?" Iya benar Itu Benar. benar. dia, gue nggak suka gitu Benar. orang-orang kayak gitu. Kalau nggak suka ya udah nggak Iya, nggak usah usah, lu campurin gitu, ya apaan udah. sih lu gitu Heeh, kan. bener bener Betul. setuju Nah tuh. itulah yang ditemukan di kita nggak pernah menghina musik lain, Ngejudge, Iya, iya. iya. nggak ada Kalau no emangnya judgmental. Iya. kalau lu nggak suka ya udah lu nggak usah deket-deket situ, nggak usah dengerin gitu loh pada intinya. Iya, benar. Karena Nggak kadang ada. orang juga kalau papasan bukan kita yang gimana-gimana, tapi orang itu mindset-nya sendiri. Karena udah Udah kebentuk ketakutan kan. sama kita gitu. Iya. Penampilan. Kita cuma lewat nggak kenapa-napa Karena udah juga. Iya, kebentuk iya. dari awal ya begitu. Di zaman itu ya, mungkin Iya. sekarang enggak kali. Sekarang sih sebenarnya lebih banyak ya yang di jalan ya kalau gue lihat ya. Iya loh, malah Berantakan Itu aja tuh nih. yang kayak gitu tuh, heeh. Nah, kalau sekarang ini lebih kelihatan dia itu kalau sekarang kita nyebutnya anak jalanan Iya, iya. yang punya Yang stylenya, dandan-dandannya pakai sok-sokan style ini, punk. itu dia tuh Biar mungkin dia ya. didakutin orangnya di jalan atau gimana ya. Tapi notabene punknya sendiri, lu ngapain di jalan? Iya, 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 iya. iya, Pulanglah iya ke dong. rumah. Iya lu nggak usah pulang deh ke rumah. Tapi Iya. maksud gue, lu kan harus survive buat diri lu ya. Iya, Lu iya. cari duit kayak apa kayak gitu. Nah, itu. Apalagi banyak yang bawa anak bayi di jalan. Ya memang mungkin itu pilihan hidup mereka ya Oke, kayak gitu. Cuma maksud gue oke. jangan korbanin apalagi kalau lu udah punya anak ya. Nah, Mhm. sebenarnya idealis gue secara pribadi untuk punk itu mungkin berbenturan dengan kenyataan realita orang yang banyakan lihat. Gitu. Yang tadi itu yang di jalan orang bawa anak dandanan punk. Itu gimana itu makannya, tidurnya, apanya segala macam gitu kan. Itulah, heeh. Nah, jadi perspektif orang umum tuh ngeliatnya itu. Gitu. Mmm. Jadi udah walaupun ini kita nih udah dandanan punk gitu Iya. kan. Orang jadi perspektifnya sama aja main di jalan. Jadi kayak gitu loh. Nah, karena kita udah mengerti tentang idealis punk itu sendiri jadi Iya. udah bodo amat lah orang mau ngomong Iya, apa iya, gitu loh. heeh. Apalagi kita udah berkeluarga sekarang. Heeh, heeh. Kita keluar rumah dengan dandanan kita gitu kan mau ke acara kan. Heeh. Masuk mobil kita tetangga kan juga pasti lihat lah ya. Udah ya kan. Keluarga Kalau gila tetangga di begitu ya, sini. Bu. Kalau tetangga gini, "Itu udah tua, Iya, aja dandanan gitu ya Iya kan? kan?" Gitu. Pasti kan banyak pertanyaan ya walaupun kita nggak dengar kali ya. Iya, kalau waktu kita muda, "Ini anak badung-badung banget." Nah, Gitu. Tapi kalau udah kayak gini udah punya anak, ya udah terus pas sama masih istri aja. masih satu gini itu ya gitu. Ya kan, Ada gitu lah ya. anak juga Bawa dibawa-bawa gitu. anak-anaknya gitu kan. Itu kan nggak bisa kita hindarin lah ya. Makanya Hmm. kita tuh cuman ya terserah. Orang terserah mau nilai gue kayak gimana tuh terserah Ya. lah ya. Yang penting nggak ganggu orang Nggak ganggu lain orang. gitu. Nah, itu kan. Bener. Itu kan Intinya yang itu. sebenarnya sangat disayangkan bahwa Mhm. image-nya yang terjadi mengganggu orang lain Ya. karena yang di jalanan-jalanan itu Iya, gitu. Which is sebenarnya jadilah. punk sendiri itu aslinya tidak seperti itu Iya, gitu ya. jauh lah. Jauh, Gitu. jauh. Terus apa pengalaman lucu selama menjalani kehidupan sebagai anak punk yang nggak kamu lupa? Pengalaman lucu ya. Lucu sih nggak ada kayaknya deh kalau lucu. Serius? Karena Lucu kita tuh apa ya? happy aja. Di punks Eh, itu kita happy aja. Makanya kenapa gue bilang sekarang ini punks itu atau acara Oke. punk itu cuman buat refreshing ya itu. Karena kita sekarang ngurus keluarga, ngurus bisnis atau apa. Itu kan udah penat lah ya setiap harinya. Nah, weekend itu kalau refreshingnya paling nggak itu ke acara. Jadi Cuma kalau dulu mungkin kalau selama Lebih kalian jadi fun, anak punk lebih nih fun. selain musik, ada kegiatan positif lainnya nggak sih? Maksudnya banyak kalau apa tuh? Bisa diceritain nggak? punks itu banyak lah kegiatan sosialnya ya. Oke. Sosialnya banyak apalagi kalau pada saat apapun itu bencana atau apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kan itu setiap komunitas hampir setiap kota tuh pasti bikin galang dana. Oke. Acara sosial dia bikin acara band di mana nonton pakai tiketing nanti disalurkan untuk Itu penyumbangan yang dana jarang itu. didengar sih sebenarnya. Ya, karena kita kan nggak publish. pakai, iya, Kita nggak publish. Jadi yang melihat itu no sponsor. sekarang no sponsor. Kita nggak pernah bikin acara pakai sponsor gitu loh. Makanya kita itu ya do it yourself, ya lu lakuin sendiri. Lu bisa bikin acara ya lu bikin. Lu bisa menghasilkan dari acara terus lu sumbangin silakan. Tapi kita tidak ada melibatkan badan apapun. Yaitu untuk penyalurannya pun sendiri itu biasanya ya mungkin ya kita harus lewat badan apa yang resmi biar terpercaya kan, karena mau nggak mau itu Iya, duit umat lah, duit menyalurkannya ya. rakyat lah ya, duit anak-anak Iya, iya. gitu kan. Cuma kalau yang Tetep lucu banyak. tadi balik lagi tuh. Ada sih, ada. Apa tuh? Kalau dulu tuh cerita-cerita lucu tuh misalnya mungkin kalau ke acara dulu kan kita kan ada di sini kan pastinya dari nol banget kan Iya.
aku sama Irap tuh memulai segalanya tuh bukan dari nol, bahkan dari minus kan. Hmm. Jadi tuh dari yang nggak punya apa-apa Hmm. karena harus pergi dari rumah gitu kan, Hmm. sampai bisa jadi sekarang. Hmm. Ada tuh waktu itu aku lagi hamil yang anak pertama tuh, kita mau Hmm. ke acara pang di mana tuh di Itu Parung lucu banget sih. Panjang ya. Terus? Tapi kita tuh nggak ada kendaraan Nggak yang punya kendaraan mumpuni kan? kan. Irap tuh cuma punya motor Legenda. Tahu nggak Put? Zaman dulu tuh ada motor Astrea Legenda iya ya yang ada Iya. ya pokoknya itu pokoknya. motor tuh mending Itu banget juga buat baru. motor gue Iya sih. iya. Itu motor siapa ya ngomong-ngomong? Ada motor abang gue. Oh iya benar. Ah, Kita Sambil minum ya Put? minjem Iya, juga ya. minum. Minjem tuh naik motor itu Put ke arah Parung Hmm. Panjang itu tuh zaman dulu tuh boro-boro ada jalanannya lah ibaratnya Oh kan. Parung Panjang lagi ya belum ada Ya ampun, jalan. itu mah Batu gila segala. banget ya. Iya Iya. kan Kayak masih tempat jin jin buang buang anak kalau kata orang iya. dulu. Iya bener bener Oh, bener masih Nah, kayak aku gitu lagi Put. hamil gede ya, oh. naik motor. Aduh, pokoknya itu sebenarnya sih kalau diingat-ingat pengalaman itu tuh bener-bener lucu sih ya. Kok kita Itu malah bisa gitu. naik truk dong Beb kita ya. Oh iya, pernah Karena juga kan lu naik 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 kereta truk. kan ke Parung Panjang tuh naik kereta, turun dari kereta harus nyambungnya lewat pakai truk kan. Karena kita nggak ada kendaraan yang pertama, yang kedua ya kita nggak mungkin naik angkot nih gitu loh. Bayar kan, nggak ada duitnya. Iya. Gila Momen. sih. Enggak, gue tuh penasaran sih, Gi. Lu itu kan dari kenikmatan hidup yang Nah, gak Hakiki nyaman ya. gitu ya. Terus lu menjalani kayak gitu tuh gimana? Syok sih. Karena waktu yang aku jadi anak-anak pang sebelum nikah, Heeh. ya aku pang-pang enak. Ibaratnya kalau misalnya, aduh mau Pang-pang Karena nikah. enak. berduit lah Iya. gitu kan. Zaman kuliah dia udah berduit lah ya. Terus Bapaknya terus. mesti kasih duit gitu. Iya. Terus pas aku harus memilih hidup sama Irap gitu, memulai semuanya lagi dari nol. Iya itu juga aku juga bingung, jangan-jangan aku dipelet ya. Dia belum sadar aja sekarang gitu. Iya, aku juga bingung mau Nanti lo berbalik ya, berbalik. kok aku bisa gitu loh menjalankan itu semua tanpa uang sama sekali waktu Ya itu. karena mungkin itulah ya, di saat orang itu ngerasa lu nyaman, keadaan Ya, apapun ya. lo bisa jalanin Mm-mm. gitu. Benar Kalau bilang benar. tadi Irep bukan orang yang secara verbal or physically abuse gitu, Iya. nggak nyakitin gitu. Nggak. Jadi ya lu nyaman aja Mm-mm. gitu kan. Dan pas aku hamil anak pertama itu, dia itu kan jauh lebih kecil dari aku gitu ya. Harusnya aku nih lebih dewasa nih, tapi aku ngelihat dia kok nih orang bener-bener kayaknya mampu deh jadi bapaknya dari anak-anak aku gitu loh. Kadang kan yang kayak gitu nggak bisa tersirat kan ya Put ya, kita cuma bisa ngerasain aja kan. Nah akhirnya sih terbukti sampai sekarang betapa dia sangat membuktikan Padahal untuk dia image-nya anak pang yang dandanannya kayak gitu gitu iya, ya. dia berantem sama ayah aku. Oh iya? Iya dong. Iya dulu sebelum nikah lah ya itu. Emang lagi pengen serius-seriusnya gitu. Karena ya namanya mungkin tampilan gua begitu ya, rambut hijau ya waktu itu aku ya. Iya Gue iya gak iya. kebayang sih lo. Iya. Apa ekspresi bokapnya Iya Ian nih dong. kayak Iya apa ya? dong. Sedangkan Nggak kebayang lah. bokapnya kan pensiunan PNS lah ya, yang dimana akademisinya keluarganya dia oke gitu Iya. kan. Dan bukan berarti gua rambut mohak gitu gua nggak punya akademisi atau punya ilmu. Gua punya Iya, ilmu gitu iya, kan. iya, Cuma kan gua nggak bisa bantah itu lah ya. Iya, Ya wajar kalau betul. dia nggak suka karena penampilan. Itu jadi pada saat gua samperin dia, yang keluar bapaknya. Bener-bener itu gue dicokek lehernya kayak diajakin Oh mau berantem. dibuat gitu ya. Diginiin. Lu tuh anak Ayahku kan besar siapa? kan. Iya. Lu anak siapa? Lu punya apa? Keluarga lu siapa? Kata dia gitu. Ya pokoknya Ya, itu standar banget iya, tuh. lu Kayak mau gitu ngasih makan pertanyaan anak kayak gua gitu. apa gitu ya. gitu-gitu lah ya. Tapi Terus? nggak ada satu kata aja aku nggak pernah jawab. Nggak pernah gue jawab. Jadi dalam emang gue tuh apa ya, ditumbuh sama keluarga gue itu, orang tua gue ya, gue diajarin etika lah ya. Sekesel-keselnya gue sama orang tua ya udah mendingan didiemin aja, jangan dilawan gitu loh. Jangan jawab. Iya, tapi gue cuman di dalam hati, gue selalu bilang sama dia, pada saat digituin sama bokap lu, gue cuman dalam hati, ntar lu lihat siapa yang menang. Itu yang jadi di hati gue. Tapi gue nggak ngomong ke bokapnya pada saat itu gue diginiin, nggak ada. Cuman bilang itu aja, ya let's see almarhum itu sakaratul mautnya di tangan gue, gitu loh. Dan dia tuh kayak ngasih pesan, lu yang jagain keluarga gue sekarang gitu. Itu gue bener-bener kenceng di ini Setelah sakaratul udah maut. punya cucu lah ya. Iya ya, udah menjalani rumah tangga lah ya. Dan gue baru sadar. Bokap meninggalnya baru 2021. Oh 2021. Iya. Pas Covid. Pas Covid. Ya, tapi bukan Tapi di bukan covidin Covid. lah ya. Emang udah umur lah ya. 83 waktu itu usianya. Iya. Nah di situ gue langsung
sama kejadian yang gue digituin dulu kan. Mhm. Ya ini yang menurut gue ini yang gue buktiin gitu loh. Mhm. Siapa yang bakalan menang gitu loh. Mhm. Toh pada akhirnya dia itu ditakdirkan sakaratul mautnya sama di tangan gue loh gitu loh. Kayak Betul. gue jadi dititipin kan gitu loh, Itu perjalanan dipercaya hidup ya, gitu loh. Ya, udah rencananya begitu tuh, udah direncanain. Ya, makanya ya, pada ya. saat terakhir almarhum ayah itu kayak gitu gue langsung adalah kasarannya emang udah apapun yang gue ucap di dulu ya alhamdulillah ya Tuhan ya emang ya maha denger sih ya. Gue yakin lah, gue punya keyakinan tinggi untuk itu sih gitu loh. Walaupun mungkin ibadah gue ya kurang Bo, ya. nggak bisa ya, Bo ya. Iya kan kalau itu personal lah ya. Iya, maksudnya orang dari sendiri bisa Bener. gitu Tapi kan loh. paling nggak gue punya keyakinan yang kuat lah untuk itu ya. Bahkan waktu itu kan untuk diterima lagi sama ayah setelah kita pergi itu kan Oh, jadi itu berdua pergi. Pergi pergi udah dong. setujuin kan. Kan gimana sih kita hidup di zaman dulu pilihannya oh nikah apa keluar dari rumah ini Nah, atau ya orang tua kan gitu. nah gitu kan dulu kan atau lu Lu tetap memilih ya jadi udah anak gua gue keluar gitu. gitu. Ya iya dong kan cita-cita aku dari Hmm. dulu keluar dari rumah itu gitu kan. Akhirnya aku pilih keluar. Pertama sih syok buat aku jadi tuh kita ini lucunya lagi nih kita selalu nah ini ada lucu anak pangnya lagi nih. Jadi aku tuh tinggal di satu kontrakan yang Kontrakan petakan. yang enggak banget lah Petakan ya. tuh yang gitu Petakan dah. itu. Terus itu pakai uang kuliahnya dia. Gue masih semester 2 waktu itu. Hmm. Semester 2. Jadi memang Hebat. kita mulai hubungan ini dengan pada Yang enggak saat benar deh ya pokoknya. pada saat jenjang ke pernikahan memang diawali dengan kesalahan besar lah kalau gue Iya. bilang sekarang ya. Iya. Itu kesalahan besar. Cuma di situ gue belajar jadinya. Gue belajar di mana pada saat gue dikasih momen itu, Mhm. gue di umur yang 20 tahun, Bud. Hmm. Yang notabene teman-teman gue tuh masih di jalanan, Masih masih Iya. urakan, bla bla segala macam. 19 lah ya mau ke 20 ya. Iya, Mhm. gitu di Masih umur yang belasan. masih yang sangat muda lah ya. Dia posisinya udah selesai S1-nya kan, sarjananya. Dan tidak disetujui sama orang tuanya. Wah, itu jadi Siti Nurbaya pukulan. tuh. Akhirnya ya gue tantangin lah. Kasarnya ya, lu percaya gak sama gue? Kalau emang lu percaya, kita urus bareng-bareng anaknya. Karena memang ya tadi kesalahan tadi kita itu ya Dia tanggung hadirlah. jawab ya. Malah gue Put yang nggak mau Dia ditanggung nggak Iya, dia jawabin. tanggung jawab. Iya. dia nggak mau kan Biasa tadi. kebalikannya, Bo. Iya, gue Iya masih bener. makanya itu gue tuh masih punya keyakinan tinggi karena itu gue inget dosa lah ya. Gila hidup gue aja udah nggak bener. Gue harus buang anak gue lagi. Iya, Aduh iya, enggak deh iya, gitu iya. loh. Jadi gue tantangin balik. Lu yakin nggak sama gue? Lu mau nggak hidup sama gue? Iya tapi nggak begini. Iya Ada semua. kan kayak Iya. terus gue gimana? Nah bener. Ya Allah Gue nanti kebayang sih. anak gue setiap hari tuh yang gue nangis gini nih Irep nanti anak gue kalau lahir bajunya apa mau belinya gimana caranya gitu kan Kayak gitu kayak itu kan wajar lah ya. Wajar dengan ketakutan dia sebagai wanita dan calon ibu gitu kan. Itu wajar banget dan gue tidak langsung ya terserah lo enggak. Gue Nggak ego juga. alhamdulillah gue pernah gak sih nada tinggi gue? gue kayaknya deh yang sering Iya gue nggak pernah tune gue naik kalau ngomong sama dia atau marah pun nggak pernah lah ya nggak pernah tune naik tuh nggak pernah. Tuh contoh yang baik. Cowok di luar sana. pokoknya jangan lihat dari penampilan Iya, benar. Iya nggak pernah karena gue jaga itu lah ya gue yang nggak sepadan lah ya wanita kita tune naik aja itu sebenarnya mereka udah kalah. Padahal kalau kejadian seperti itu dia akan lebih kenceng loh. Aku baru mau ngomong. Udah Salah pasti. lo rap kalau masalah cun notasi. Iya, udah pasti lebih kencang. Jadi ada nantinya karena gue nantinya akan ada titik temu kan? Enggak. Iya. Ya dong, akan terus kencang-kencang Iya. aja. Nah, itu yang gue nggak mau gitu loh. terus balik lagi tuh yang ke anak pang nih jadi dulu tuh kita nggak punya duit sama sekali kan Put tapi gue tuh pengen banget USG nih karena gue pengen lihat dong kita ini nggak pernah ke dokter sama sekali Serius loh loh? serius mau pakai apa Jadi pada pun ke saat- Lu ada dokter vitamin atau apa gitu? enggak dong awal nih ya dari hamil Gila. bulan pertama sampai keempat ya enggak gue aja tuh bingung Iya. ini lahiran apa enggak ya lahiran masih gitu pikiran Lucu gue banget. tapi dia tetap yang kasih ke gue tuh enggak ini bisa kita pasti bisa kata dia tuh kayak gini Itu membuktikan bahwa semuanya tuh bisa baik-baik aja iya sih. dia selalu kayak gitu tapi kan gue mikir realita yang kita lagi hadapi ini kita benar-benar nol gitu kan Terus akhirnya tuh teman-teman bandnya dia kan soal kan dia kan ngumpulin uang buat rekaman buat apa rap
"Ini pakai dulu buat ke dokter." Ya Gitu loh, sweet banget temen-temennya. ampun. Ya buat Mhm. USG ke bidan lah waktu itu periksanya kan. Dapatlah baru tuh vitamin, ini udah masuk 4 bulan ya. Iya, Oh 4 harus. Karena bulan. Harus ada kalsium bla bla vitamin bla, kalsium baru harus ngerti dijaga tuh. gitu kan. Ya namanya kita masih muda kan Iya nggak paham sih lah. ngerti gitu Heeh. kan. Dan gue pada saat itu memutuskan untuk bertanggung jawab sama Irgi itu, gue memutuskan untuk tidak mau merepotkan orang tua gue lagi. Di umur gue 19 ke jalan ke 20 itu posisinya. Jadi gue ngerasa ini gue mulai dari kesalahan besar, jadi udah cukup gue. Udah cukup gue nyakitin terutama ibu Orang gue tua lah ya ya. gitu loh. Apalagi anak laki ya. Iya. Nah di situ gue punya prinsip, gue nggak mau ngerepotin atau minta lagi ke orang tua gue. Dah, finish di situ. Di umur gue 20 ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang itu masih gue jaga gitu karena menurut gue orang tua udah cukup sulit lah ya 19 tahun merawat gue yang ya emang urakan sih hidup gue Kendor. lah ya gitu emang bandel lah susah diatur lah ya. Cuma ya gue buktikan apapun itu ya saat gue beranikan atau memutuskan untuk hidup sama Irgi gitu loh. Gue tuh duit tuh dari ngamen, Pot. Ngamen Iya. gue. Jadi gue nggak ada gue cuma bisa main gitar, Put. Iya, iya. Baru lulus Dia sekolah kan dia dia. pada saat lulus kuliah satu sempat kerja, hamil kan. Nggak mungkin dong dia tetap kerja di Iya. situ yang Apalagi notabene perusahaannya perusahaan punya temen bokap teman lagi. bokap Gue yang pasti dimana dibilangin nih gitu kan. jadi Ini udahlah dia nggak cabut. kerja, udah benar-benar gak ada pemasukan dong, yang gue bisa cuma main gitar. Ya akhirnya gue ngamen setiap Iya, harinya. iya. Jadi dari umur 4 bulan sampai hampir lahir lah ya. Hmm. Nah itu tuh ngamen. Jadi Hebat. kalau gue ngamen Tapi nih lu bisa nyanyi emang Egi? Bisa dong. Gitu. dan Lu nyanyi nih. Iya, nyanyi. Dia gue main gitu gitar. dia nyanyi. Dan Suaranya kita tuh bagus ya tau Egi. nggak? Juga sih. Dan tau nggak? Jangan deh. Kita tuh ngamen entah Gue kenapa. visualisasi. Entah kenapa tuh kita ngamen yang ke rumah-rumah orang itu loh, Rumah-rumah Put. gitu. komplek-komplek ya. Misi yang gitu. Dan gak tau kenapa Rumah-rumah tuh Kayak sering sinetron banget ya? yang ngasihin kita uang tuh anak kecil tau nggak? kecil. Nah posisi kan dia lagi hamil kan. Iya. Malahan tuh sebelumnya karena dia lagi hamil, gue tuh takut kan kenapa-napa kan. Jadi pada saat dia tidur gue tinggal ngamen, Put. Itu awal-awal tuh. Gue tinggal ngamen, marah ngamuk dia sampai rumah, sampai kontrakan itu kan. Lu dari mana? Ngamen lah nyari duit nih, makan malam apaan kita? Lu mau nyari duit sendiri, lu Iya ngamen kan sendiri janjinya kata dia. bareng-bareng Kan kan. lu janji kita bareng-bareng kata dia. Ya bukan itu, lu kan lagi hamil. Terus kenapa kalau gue hamil? Emang gue nggak bisa bantuin lo ngamen kata dia gitu. Jadilah mulai besoknya kita berdua jadi yang ngamen. Gitu. Nah itu sehari paling top itu gue 15.000. Di tahun berapa tuh ya? 2009. 2009. Kalau beli nasi di warteg berapa ya? Nah, kita nggak bisa pakai lauk. Hah? Nggak bisa pakai Jadi lauk. nah itu gue setiap hari makan siang tuh kita kebanyakan skip lah ya. Skip. Kalau ada Indomie anak-anak bawain ke kontrakan ya makan Indomie. Anak-anak pang tuh balik lagi. Kan pasti kontrakan dirap lah kontrakannya gitu loh. Jadilah kasarannya anak-anak tuh sering tuh bawain makanan gitu kan. Kadang-kadang suka dipesenin rap lo kalau bawa mie jangan mie-nya doang sama mangkok ya. Mangkok ya gue mau makan makanan. Ada mangkok. Ini kontrakan gue gak ada mangkok. Gitu ya. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Lucu banget sih. Akhirnya paling kita siang tuh ya kalau nggak skip makan ya dia Indomie lah kita gitu loh. Gue ngamen terus sore pulang itu paling 15.000. Nah setiap malam itu gue ngasih 10.000 makan lah dia buat beli pecel lele. Tapi tidak ada lele. Jadi gue pesen pecel lele. Sama tempe. Tempe, ya tempe kan sambelnya. Gue minta nasinya banyak. Gue minta nasinya banyak kan. Jadi karena dia lagi hamil dia makan pakai tempe. Karena tempenya paling tuh cuman 3-2 potong kan. Ke depannya kita tuh kayak tahu empang kan? Empang kolam, kolam empang. Nah kolam empang itu kalau di kampung tuh kayak orang yang tempatnya buat BAB gitu ya. Tahu kan tuh? Itu depan kontrakan kita tuh posisinya. Ya gue sanggupnya di situ Bot ya kan. Lucu banget. Dan itu kan yang masih kasarannya. Itu pakai listrik? Iya pakai listrik. Lo bayar bulanan? Bulanan, cuma kita bayarnya itu udah plus listrik. Oh iya, karena rumah petak kan. Iya, kontrakan petak kan. Itu tetangga-tetangga kita tuh bener-bener yang sebelah ada, sorry ya maksudnya pekerja PSK gitu. Tapi betapa baiknya dia sama aku tuh. Jadi dia punya anak, kalau dia harus berangkat tuh dia dititip anaknya kerja kan. Dia selalu gini, Gi, gue titip
anak gue ya, Terus nanti lu lo pulang bayar. gue Iya, beliin dibeliin pecel makanan. ayam, oke teh gitu. Jadi rezeki Enaknya itu kayak gitu. bener-bener Iya, iya. datang dari mana Dari aja. mana aja. Terus Betul, tiba-tiba betul. di samping lagi kan kosong, ada Mhm. praktek bidan Put. Itu Mhm. bener-bener samping aku. Jadi dari aku yang nggak bisa periksa sama sekali, jadi tiap hari Tiap aku hari. bisa. Itu bener-bener Si rezeki. bidannya yang periksa lo gitu. Iya, Kan karena itu tinggalnya di situ. bidan baru. Dia baru lulus ya itu ya. Iya, Kasiti kalau nggak salah. iya benar. Bidan Gue baru. iya. Kontrak lah di deretan kontrakan kita. Dia Iya. jadiin tempat praktek juga di situ, Iya. gitu kan. Ya lucu banget sih bidan baru. Terus dia masuk, ya bidan Oh iya. baru gitu. Terus Gue dia juga butuh. butuh aku juga buat prakteknya dia buat Iya. belajar lagi Kalau gitu bidan kan. sih emang USG juga? Iya. Ada tapi yang Gitu. nggak 3 dimensi loh, Enggak yang yang apa 3D, sih waktu enggak, itu yang ya? cuman Iya. ini. Yang penting tahu aja gitu. Iya, Mm-mm. bener, bisa. Oh my God, Iya itu seru banget ya. blessing sih menurut Blessing gue ya. bener. Jadi Heeh. kasarannya ya itu dari situ gue juga belajar maksudnya gue diajarin di agama ya kita dari dalam perut tuh udah ditulis ya rezeki mati mautnya jodoh udah ada. Dan lo emang niatnya baik. Iya, dan Iya, gue jadi yakin itu gitu iya, loh. jadi Iya, dimudahkan. sekarang tuh kayak pengen banget gitu loh Put, ketemu sama orang-orang di Orang-orang masa itu itu karena dulu benar-benar udah nggak tahu udah diri Iya. kan. males, Iya. iya karena kita Kebayang sih kontrakan-kontrakan gue, gitu iya. doang kan. Terus anak ini nih pasti kan itu berarti udah Oh udah 15 remaja tahun lah. yang lalu ya di Berarti di sekarang saat udah dia sering aku Iya, urus iya. nitip gitu Oh lo kita nggak ada nomor main telepon atau apa gitu? nggak ada los gitu lah. makanya Terus lo pergi dari tempat itu pas kapan? oh jadi Pindahnya? Nah, pas aku nikah akhirnya Heeh. kita nikah tapi balik lagi kan orang tua masih keras pilihan jadi tuh orang tua aku tuh ngasih aku uang Heeh. kalau aku mau lu pilih uang ini intinya lu pilih uang ini apa pilih keluarga lo nih di sini Oh keluarga lo berdua maksudnya? bukan aku sama ayah sama mama lah Oh, ya aku lah pilih uang ini lah ya ya iya. nah udah kalau pilih uang ini berarti udah putus hubungan gua bapak lo dan lo anak gue gitu aku sempat ada di gitu itu pas Oh. abis after kita ijab kabul. Di hari H ijab kabul terus Alasannya apa? Tetap siapa nggak Nggak terima. menyetujui. iya tetap nggak menyetujui terus Oke, oke. akhirnya ya aku tetap pergi tapi aku bawa uangnya Jadi dia bawa tuh duit. Kamu pintar. ya dong lagian orang mah kalau pergi jangan kasih duit Iya, ya gitu orang kan berarti Dikasih selalu pilihan gitu. iya, maksudnya sebenarnya tega dari Bener. dalam hati dia pasti iya. aduh Pada gue saat hidup gimana nih bener. gitu kan Pada saat kita sekarang jadi orang tua kan baru sadar, Iya. ya namanya orang Gue jadi orang tua. tua juga begitu mau Iya. kelas tapi nggak tega. Benar. Ternyata seperti itu dulu tuh Iya, mereka iya. orang tuanya Yergi kan. akhirnya aku balik ke kontrakan tuh baru hari pertama nikah tuh terus aku bilang kita bisa pindah gitu Nah. jadi sebagian uang aku pindah ke tempat yang lebih layak lah karena kan aku mau melahirkan juga kan tempat yang lebih layak terus Terus aku sisanya belajar sablon dulu. karena anak pang kan biasanya kan nyablon apa gitu kan terus dia beli Hmm. mesin sendal kita bikin sendal Sendal manual gitu. sendal hotel sendal Mesinnya. Oh iya. AB tau gak sih Put Sendal AB distro dulu. Oh iya iya Mm-mm. iya. Sendal distro kan banyak ya dulu ya. Heeh. Nah dulu gue beli mesin itu ya dari situ tuh duit yang dia bawa tuh dari bapaknya. Gue bilang ini harus bisa kita jadiin apa ya? Iya dong Uang, gitu iya. loh. Jangan Daripada dihabiskan. bener daripada Bener. nantinya kita pakai buat hidup doang ya paling Iya. berapa juga udah habis Iya. gitu kan. Akhirnya gue belilah alat sablon secukupnya sama sisanya temennya dia ada yang jual mesin sendal itu second kondisinya. Nah mesinnya bukan mesin ya jadi tetap manual pengoperasiannya. Iya, iya. Tapi Motong memang sendal manual jadi manual deh cuttingnya, pokoknya, Put. pressingnya itu semua manual gitu Size-nya. loh. Iya. Ya pisau-pisaunya tuh ada size-nya kan, nah itu manual semua. Nah itu yang gue beli dan sambil belajar sendiri gitu loh. Akhirnya gue nyablon ya alhamdulillah tuh dari situ tuh. Tapi emang basicnya lo bisa gambar ya? Ep? Enggak dong. Enggak. Kita tuh Enggak. semua coba-coba aja. Itu lucu sih. Enggak ada. Iya, tapi emang masih muda sih. Jadi lo kreasi lo juga semangat lo ada Iya. gitu loh. Cuma memang gue tuh dari dulu itu gue nggak pernah mau bilang nggak bisa untuk everything, nggak mau. Tapi iya deh aku juga bingung juga kok kita bisa kepikiran tiba-tiba beli mesin sendal sih? Karena pada saat itu, iya. Iya kok kenapa Karena- kita nggak yang lain gitu ya? Karena pada saat itu gue kan lagi belajar nyablon tuh kan. Nah kebetulan gue belajar nyablon tuh temennya dia sekolah dulu Iya. punya usaha sablon kan. Oke. Nah pada saat main ke situ gue lagi belajar teknik nyablon, Hmm. ada mesin sendal nganggur tuh, udah nggak dipakai sama dia. Gue tanya kan gue nggak tahu soalnya. Bro itu apa ya gitu? Mesin sendal rep kata dia. Mesin sendal, iya buat bikin sendal nih kayak gini. Contohnya dia kasih kan. Menarik tuh gitu. Jadi lo gue saranin, Beb gimana gitu kan. Gimana kalau
ada beberapa duitnya kita beliin mesin sendal teman kamu itu," Mhm, gitu. mhm. "Loh ntar kamu emang bisa?" "Bisa lah, tinggal Mmm. belajar aja," gitu. Kalau gue kan nggak pernah bilang, "Nggak bisa," gitu, Si enggak. sendalnya itu berwarna nggak akhirnya? Macem-macem, Bergambar? macem-macem, Jadi kalau untuk sablonnya sendiri bisa, bisa. cuma kalau gue lebih banyak yang kepolos bikinnya. Oh. Jadi Di cuman main jahit ya. ditaruhnya di pasar-pasar malam Pasar gitu loh, Put. malam, Oh. Yang mhm. harga-harganya 10.000 yang Mhm, gitu. mhm. Jadi kalau di Mhm. distro itu lu bisa beli sendal itu 25.000 dulu kan, nah gue bisa jual itu malah 5.000 kalau lu datang langsung ke Mmm. kontrakan gua, dulu kayak gitu. Tapi kalau gua Mhm, lempar ke pasar, ya lu bisa jual 10.000 dong di pasar gitu. mhm. Tapi itu pada prakteknya tuh karena di kontrakan kan banyak anak-anak kecil kan ya. Mmm. Jadi sebenarnya untungnya kita juga nggak seberapa, yang penting kita bisa makan aja ya. Iya, Sisanya tahu nggak Put apa yang dia kerjain? Dia cetak-cetakin tuh kaos-kaos iya, buat anak-anak nah, kecil di samping kontrakan. Jadi kalau misalnya, heeh. ada siapa gitu, "Ica mau kaos nggak?" "Papa aku mau." Dia gitu, Lu "Wah sukanya apa? oke," gitu. Barbie gitu ya? Cetakin gambar, cetak gambar Barbie. kan harus Kan, seharian kan Iya itu. betul loh bisa heeh, kalian. Dia tuh nggak tahu terus gitu sama Dijadiin anak film kecil lucu. tuh. Lucu banget loh Ya dijadiin buat film. sutradara-sutradara yang butuh cerita. Coba heeh, penulis gitu. mungkin dulu ada Pang in Love pertama ya, Pang in Love 2 gitu Ada bikinnya. ya? Ada. Bang Ilham ada. Gua Cinta and Rock and Roll nontonnya. Iya, Pang in Iya Love itu tuh iya itu. Andika Pratama yang main. Oh. Itu kisah Romeo and Juliet Iya. Jakarta Enggak kok Bandung. ini Jakarta tuh seru Bandung. banget gitu loh. Bisa cetak sendal lah, nyablon lah, Tiba-tiba ya, gila. tiba-tiba. Emang Iya, serandom itu bikin hidup kita ramen gitu sebenarnya. kan. Bener, iya. Makanya Gila sih. kalau mungkin orang-orang yang sekarang ngelihat kita tuh nggak percaya sih ya. Iya, Mhm. pasti banyak nggak percaya. Untungnya sekarang, maksudnya sampai sekarang ini orang-orang yang memang ada sama kita dari minus itu tuh Mhm. masih Masih ada, banyak. masih ada. Nah, titik balik nih, titik balik yang membuat kalian tuh menjalani hidup yang berbeda sampai sekarang ini. Lahiran anak pertama itu karena gue udah mulai nyablon tadi kan, Mhm. dan gue juga periksanya di bidan, gue tanya kan, "Ini lahiran berapa biayanya bidan?" Mhm. 1,5 waktu itu, pada masa itu. Oke, akhirnya gue punya tabungan 1,7 dari gue nyablon itu, dia belum kerja. Mhm. Karena sebelum dia hamil, Mhm. dia masih kerjain tadi di tempat temen Iya, bokapnya itu teman kan. bokapnya, iya Bener, iya. pada saat hamil udah nggak kerja kan. Mhm. Nah, gue nabung dari gue sablon, itu kekumpul 1,7. Mhm. Mau lahiran lah, pecah ketuban anak gue yang Mhm. pertama itu. Mhm. Pecah ketuban, kita belum tahu kan, nggak ngerti. Dia taunya, "Wah kok aku pipis?" gitu kan. Mhm. "Pipis lu ngompol? Nggak tahu ini nggak bisa ya kan kita sama-sama nggak ngerti kan. Iya. Akhirnya kita bawa ke bidan yang aku Sebuah bilang itu, setelah itu, tapi heeh. kan pada masa itu kita udah pindah kontrakan yang tadi ke Putri tanya kan, Iya "Ini iya gimana keluar iya. dari situ?" Iya. Kan gue ngambil duit bapak gue pindahlah ke kontrakan yang lebih Iya, layak. Gitu. betul. Nah, pada saat itu kita bawa tuh ke bidan Mhm. tetangga kita dulu itu, bawa ke situ, "Ini mah udah pecah ketuban," katanya gitu. Akhirnya dibawalah sama dia ke bidan seniornya dia. Karena nggak Mhm. mungkin Nggak lahiran mungkin di di situ. situ gitu kan. Akhirnya pas dicek di bidan seniornya dia itu, ternyata anak gua yang pertama itu kelilit, 3 lilitan. Aduh, terus? Nggak bisa Nggak ngajak, bisa nggak bisa normal keluar. ya? Iya, akhirnya Normal. harus tindakan operasi. Sesar. Sesar. Ya dong. Nah, gue itu masih nyablon ya Put ini, ingetnya di situ. Oke, Terus? jadi pada saat itu nggak ada jalan lain, kita induksi, kita udah coba pakai Nggak apa bisa, tuh, nanti suntik, kecepretan biasanya gitu kan Jadi saya kejadiannya. nggak mau ambil resiko Pak, kata Iya. bidannya. Terus gimana Bu Bidan, ini gue nggak ngerti gitu Lah kan. selama USG emang nggak kelihatan? Enggak. Oke oke. Jadi dia ternyata tuh muter bayinya itu di Iya dalam muter dia kan, di dalam. akhirnya kelilit tuh leher Tapi kita sama banyak kaki. kegiatan kali ya waktu hamil itu kan. Dianya juga aktif di dalam. Iya. Mhm. Udah akhirnya mau nggak mau kita rujuklah ke rumah sakit kan, mau nggak mau ditindakan. Nah, kan pasti tindakan kita harus tanda tangan nih, saya sebagai suami ya gitu kan. Suruh jadi susternya, "Pak, mau ditantangan untuk tindakan istrinya untuk melakukan, operasi sesar," katanya. Terus "Ini administrasinya berapa ya? Saya pengen tahu dulu," gitu. "Oh nggak apa-apa, ini tanda tangan dulu Bapak, habis itu ke kasir. Tanya aja," kata dia gitu di sana. Oh ya udah, tanda tangan lah ya, persetujuan untuk melakukan operasi. Habis itu gua ke kasir, gua tanya kan, "Sus maaf, ini saya mau tanya kan istri saya lagi ditindak sesar, biayanya berapa ya?" Mhm. "Oh oke Pak, entar kalau emang ini ya total itu sekitar 8,5 juta." Udah hari gitu Mas 8 juta ya, Pak? Mati nggak Iya, gua? Iya iya kali kan, gitu. harus segitu kan. delapan Heeh. juta setengah Put, sedangkan gue cuma punya tabungan itu 1,7. 1,7 tadi. Mhm. Dan gue punya prinsip, itu gue nggak pernah mau ngerepotin orang tua Orang gue tua, atau betul. minta. Iya. Gue nggak mau ngelakuin itu. Nah, si kakaknya ayah ini penjual rumahnya dia yang di Blok A, itu udah bertahun-tahun nggak laku-laku. Dia tahu, dia dengar, Irgi mau lahiran di hari itu kan.
dia telepon ke mamahnya di samping aku tuh, Gita, Ayu lagi lahiran ya?" "Iya Uni," kata dia. Hmm. "Iya ini lagi masih di dalam ruang operasi." Hmm. "Ini rezeki anaknya Ayu." "Kenapa Uni?" "Rumah Uni laku, udah deal 3 miliar." Itu istilahnya rumah kakek lo gitu ya? Iya, nenek, iya, Nenek, rumah Nenek, nenek, iya iya. rumah neneknya dia. Heeh. "Ini rezeki anaknya Ayu. Ya Itu Allah. lahirannya di mana? Udah itu pokoknya semuanya ntar Uni kasih haknya buat anaknya Ayu ya," gitu. Mhm. Dan dari situ gue percaya dan makin yakin Hmm. pas pada saat anak pertama. Gue cuma punya duit 1,7 buat itu Hmm. real Jadi nggak lo pakai, story jadi nggak begitu lo pakai. bener-bener Iya. iya. Malahan sampai akekahan itu dibayarin sama tantenya, almarhum Iya tantenya. karena jatahnya Irgi, Iya, anaknya jatuhnya Irgi habis Dia gitu ya. ngerasa kan. iya, dia ngerasa pada saat momen di mana anak Irgi lahir itu dia deal. Kalian Itu realita berdua yang bukan main ya. Ya Allah gila, bukan main. Jadi boleh dibilang titik balik yang membuat kalian berubah itu ya karena punya anak kehadiran anak Iya. pertama. ini. Itu such a blessing sebenarnya. Mhm. Kalau beberapa orang kan kejadian apa yang kalian alami kayak apes gitu ya. Tapi Aduh buang ternyata deh itu gitu. yang membuat kalian itu menemukan jalan Kayak hidup yang jauh lebih baik gitu ke Mhm. depannya dari kedamaian hati, ya kan? ternyata Lo ya. menemukan dia menemukan lo, gitu kan? Gitu. Nah, nih pesan-pesan untuk kalian untuk generasi muda yang sekarang banyak banget merasa tersesat, tersesat, Wah, nggak nemuin itu jalan. sebenarnya kalau gue pribadi ini dari posisi kita laki-laki lah awalnya maksud gue ini berada dan mulai segalanya itu dari minus Oke. gitu loh. Jadi menurut gue Mm-mm. kita yang masih muda ya di zaman itu aja gue umur 19 tahun ke 20 Mm. tahun harus menghadapi gimana caranya gue menghidupi anak istri Mm-mm. dengan kemampuan gue gitu loh. Makanya prinsip gue itu gue tidak akan pernah bilang tidak bisa. Jadi gue harus punya itu dulu. Harus selalu yakin gitu ya, Rat, Yakin ya. sama diri lu sendiri dan juga lu harus nanem mindset kalau sekali lu bilang tidak bisa, lu ucapin tidak bisa, Yang akan Tuhan bisa. akan kasih jalan tidak bisa. Mm-mm. Tapi pada saat lu bilang bisa, lu nggak tahu gimana caranya nanti lu akan bisa. Itu mindset jadinya kalau yang gue pikir sekarang ya karena ya itu Kayak lu manifestasi nggak sih? ya kan? bener. Jadi apa yang lu ucapin Iya, kan iya, gitu loh. iya, Itu iya, tanpa lu benar-benar. sadari itu yang akan Iya, terjadi iya, iya, gitu. iya, Dan iya. itu yang gue alamin. Jadi pada saat gue ditakdirkan untuk menjalani hidup yang kayak kemarin tadi itu, gue nggak pernah mau bilang gue nggak bisa. Gue selalu bisa, iya, bisa, iya. Itu aja. Jadi makanya gue bilang kalau ya untuk anak-anak muda zaman sekarang apalagi ya di Ya, yang banyak zaman yang mengambil jalan pintas. iya Banyak banget suicide loh sekarang anak muda sekarang bener gila dia karena dikit-dikit bunuh mentalitinya diri, Iya. lompat mentalitinya lah. itu kan udah beda lah ya. Makanya gue bilang kalau secara mental lu mesti kuat, pengen kuat gitu secara mental mindset lu dulu yang lu benahin. Makanya jangan lu punya mindset itu lu mengecilkan diri lu sendiri. Saat lu ditimpa masalah diri lu sendiri aja lu nggak percaya sama diri lu sendiri gitu loh. Ya nggak percaya dengan kemampuan diri lo gitu ya. Kemampuannya gitu loh. Lu ntar gue kalau ngejalanin ini, ntar gue mau ngasih makan anak gue apa, ntar gue mau kerja apa, itu kan urusan Tuhan. Ntar itu Iya. urusan Tuhan. Kalau gue lebih ke sini sih ya. Lo kalau mikirin lo nggak jalanin lo nggak akan Nggak akan tahu tahu. Iya. gitu loh. Karena kalau udah lu jalanin itu kan nantinya hasilnya ada 2 Kalau lo kan. pikirin berat sih, bro. Iya. Kalau cuma Ya kan? dipikirin kan. Iya. Itu kan mindset. Gitu. Menurut gue itu yang harus dibentuk sebenarnya itu dulu mindset di diri lu sendiri. Lu harus yakin sama diri lu sendiri. Jangan pernah bilang nggak bisa ke diri lu sendiri. Jadi lu nggak akan nyalahin lingkungan atau ini lu di hidup lu gitu, keluarga atau apa gitu. Nah, kalau dari Irgi, kalau gue menilainya, Irgi itu berhasil keluar dari zona nyaman. Mhm. Apa nih pesan-pesan lo buat generasi muda yang kadang-kadang mereka mempunyai kesempatan untuk bisa tidak di bawah tekanan mental, tapi harus keluar tuh dari zona nyaman itu. Mhm. Tapi banyak yang memilih nggak apa-apa deh, yang penting gue nyaman tapi gue tertekan nih di sini. Nah, gitu. itu balik lagi. Nah, Makanya kan di zaman sekarang juga banyak tuh yang sering disebut apa ini namanya? Mental apa tuh kalau Mental itu? health Mental ya. health dan lain-lain sebagainya tuh keluar di dan sosial media nih Iya, sekarang ya iya, kan. iya. keluar dan timbul di kehidupan Gen Z dan Gen Alpha deh ya pokoknya. Tapi sebenarnya balik lagi apa ya? Si mental health ini yang bisa ngejaganya ya cuma diri kita sendiri gitu. Betul, kewarasan Dan ini ya. kewarasan ini iya dan nggak semua itu melulu tentang
Hidup yang nyaman, Mmm. Dan materi yang cukup sih Iya, jadi sebenarnya. kebahagiaan bukan dengan lo dapat materi, lo nyaman gitu ya, tempat Mhm, tidur yang enak, mhm, rumah mhm, yang enak, makanan mhm. lo tinggal ngambil gitu, tapi, Mhm. di dalam rumah itu atau di dalam tempat itu lo dalam tekanan Iya, gitu. Iya, jadi kan suasana. itu yang Iya, diutamain. Mhm. mental lo yang dijaga. Mentalnya yang dijaga. Karena tadi Irep bilang, kalau lo mau berusaha pasti bisa, Iya, dari gitu mindset kan. lu dulu, Mhm. makanya mental itu kan Berani tergantung sih, harus gimana. berani. Iya, Berani karena kan itu mengambil diri lu, keputusan keputusan untuk diri untuk diri sendiri, sendiri ya, gitu. terutama untuk diri Ya sendiri. itu kan yang Mhm. orang tadi gue bilang, lah tapi kan ada banyak banget gitu, terutama Mhm, cewek ya gitu. Iya. Terus nanti gue di luar tinggal di mana, terus gue kalau mau beli baju Iya, gimana, kalau gini gimana. Iya. Pada akhirnya banyak banget tuh ngambil jalan pintas. Mhm. bener. Ya Nggak itu, sabar, berarti nggak sabar. Yang karena jadi any iya, ya kan. Nggak begitu ya caranya ya. Kalau misal keluar dari zona nyaman bukan begitu caranya. bukan, jangan. Kerja yang benar Iya. gitu. Iya, iya. Toh Oke. Yakinlah sama diri kesininya kan sendiri. kita juga kerja lah memperbaiki Ya hidup. iyalah. Ya balik lagi sih mungkin dari keluarga kita juga ditanamkannya untuk, semua tuh perlu usaha Iya. gitu ya. Dan Bukannya semuanya ada proses iya ya. bukan hanya nyaman doang Iya, gitu kan. Kan kita yang juga ngelihat orang tua kita bekerja Iya, gitu ya. betul. yang harus diingat untuk generasi sekarang yaitu Iya, proses, karena kebanyakan semuanya anak sekarang kerja. itu nggak mau proses. Iya. Terima Kita jadi, itu terima budaya jadi. instan sekarang ini kan. Ember. Ya, nah itu yang harus ditekankan. Gila sih. Itu tuh, Gila sih sekarang. proses. Tantangan buat anak kita juga ya. Ya, sangat, sangat. Oke ini terakhir nih. Sekarang tuh bagi kalian tuh punk itu apa? Wow. Kan judulnya Punk is not dead ya. Punk. Ya. Kalau sekarang ya, Heeh. punk itu sendiri ya. Heeh. Kalau punk itu sendiri ya kembali lagi tadi di awal gue bilang, punk itu idealis sebenarnya, Oke. idealis kita. Heeh. Nah, untuk gue bisa berjalan sekarang ini, tetap idealis dari yang gue kenal dulu itu dengan punk itu yang gue pakai Heeh. sampai sekarang ini. Jadi Oke. punk sekarang ini bukan cuma sekedar buat musik Oke. sekarang ini gitu Iya. loh. Jadi kayak ada paham, Mhm. satu paham yang dimana ternyata dengan di punk ini gue bisa loh ngejalanin hidup yang sampai di titik ini sekarang Iya, gitu jadi loh. pemahaman lo tentang punk itu bisa diaplikasikan dalam hidup lo Real ya. life lu Mhm. gitu loh. Jadi bukan jangan lu mentang-mentang lu punk terus lu harus nggak mandi dan urakan di jalanan seumur hidup gitu loh. Iya, iya. Bukan. Nggak gitu ya. Iya, jadi kembali lagi itu lu jadiin apa gitu loh. Jadiin pakem untuk hidup lu, jadi Iya. paham untuk hidup lu atau idealis yang positif gitu. Mhm. Kalau gue sendiri sih itu Jadi ya. itu emang cocok buat lo gitu. Emang Kebetulan lo ya. gitu ya. Nggak Kebebasan untuk ikut-ikutan bertahan gitu hidup ya. ya. Iya, iya, iya. Bener. Ya nggak ikutan Nggak ikutan ikut-ikutan. ngeliat temen Ternyata jadi nggak anak punk. sesuai sama Bener. dirinya Iya, benar. gitu kan. Nah kalau Tuh. buat lo Gi, Apa punk tuh? buat lo. Ya itu tadi, kebebasan untuk bertahan hidup. Punk tuh yang ngajarin aku banyak hal, untuk nggak melulu, Materi. bergantung sama yang namanya materi, apalagi hal yang dikasih sama orang tua gitu. Karena balik lagi, sekarang aku baru paham ketika mereka semua meninggalkan aku sendiri gitu di dunia ini. Nih kalau Udah misalnya nggak ada ya? iya udah nggak ada, mereka berdua udah nggak ada, adikku udah nggak ada, aku bener-bener sendiri aja nih di dunia kan. Iya, kalau Irep Kan punya gue sekarang dia. Ya, iya kan? Iya kan ya? Kira masih lengkap alhamdulillah. Alhamdulillah masih lengkap sih. kakak Ada juga. abang-abang, adik, Masih semua. orang tua dua-duanya masih lengkap Alhamdulillah. gitu. Jadi Sehat. ya mungkin karena ada punk itu makanya aku bisa sekuat sekarang gitu sih. Iya ya. Wow, wow, wow. BSS Friend, ini ceritanya seru banget. Jadi intinya tuh kita nggak boleh ngejudge orang dari penampilan gitu kan, karena pilihan masing-masing itu berbeda. Itu dia. Nah, kegiatan rutinitas itu bisa berubah berkat kedewasaan diri, jalan hidup gitu, tuntutan hidup ya kan karena mencintai orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Ini bisa jadi pelajaran juga, inspirasi juga. Makasih Irep, Irgi Thank you, udah Putri. sharing cerita. Iya. Untuk Siap. Best Friend jangan lupa follow akun-akun kita semua. Terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Dah. Emang siapa kalian?